Ayo, ngaku. Kau curi kalungku kan? Mindy menatap kami dan menggelengkan kepalanya. Dia berkeringat. Nah, hanya ada kita bertiga di rumah. Dan jika Andy tak mengambilnya, maka jelas itu kau. Serius, Cass? Kau harus percaya padaku, aku tak mengambilnya. Tapi jelas dia bohong, karena saat ku geledah tasnya, kalung Cass ada di sana. Cass menyuruhnya keluar dari rumah dan tangis Mindy pun pecah. Kasihan Mindy. Aku sangat ingin menghentikan Cass, tapi dia sangat benci orang lain menyentuh barangnya. Jadi aku diam saja. Kalian tahu, aku dan Cass bagaikan api dengan asap. Kami selalu tinggal di lingkungan yang sama, jadi kami besar bersama dan berbagi segalanya. Iya, hampir semua. Kecuali satu rahasia kecil yang bisa jadi menghancurkan persahabatan kami selamanya andai dia tahu soal itu. Andy, apa yang sedang kau lakukan? Aku mulai tergagap. Ini cantik sekali. Jujur, aku kesal soal Mindy. Aku tak percaya dia akan bertindak seperti itu. Aku tersenyum, tak tahu harus berkata apa. Maksudku, aku yang mengeksposnya. Tiba-tiba, aku merasa amat bersalah. Tepat di saat itu kami sampai tempat pembayaran. Cash mengeluarkan semua dari keranjang untuk diserahkan ke kasir. Tunggu dulu. Ia berseru. Apa ini? Barang ini barcode-nya robek. Kasirnya membuat keributan beberapa saat dan bahkan memanggil manajer. Aku dan Cash berdiri di sana lama sekali berusaha mencari tahu apa yang terjadi. Cash bahkan mulai menangis, mengira dia akan dituduh mencuri. Setelah sekitar 30 menit, manajer toko datang dan memberitahu kami boleh pergi. Mereka menyimpan barang tanpa barcode itu dan mengantar kami pergi. Phew, hampir saja. Apa? Apa maksudmu? Oh, tidak. Aku hanya lega kita tak jadi dapat masalah. Tapi supaya kalian paham, itu bukan kali pertama kami berada dalam situasi tak nyaman saat berbelanja. Kadang barcode terkoyak, kadang label yang hilang. Lalu alarm pengaman akan selalu mati di gerbang. Dan semua situasi ini bukan sekedar kebetulan. Oke, aku harus jujur di sini. Masalahnya, aku punya kebiasaan mencuri. Bukan karena aku tak bisa beli barang, maksudku ayahku adalah pemilik bank, jadi uang bukan masalahnya. Ayahku biasanya membelikan kupon set terbaru tiap bulan, dan kalian harus lihat lemariku. Aku punya semua tas desainer. Aku mencuri karena itu memberiku semacam sensasi yang tak bisa diberikan kehidupan sehari-hariku yang membosankanku. Ayah hanya memberi uang setiap hari, dan tak sekalipun sejenak berpikir kalau mungkin aku ingin pelukan atau apa kabar. Sejak ibu pergi saat aku masih bayi, ayah selalu gunakan uang untuk menjaga ketenangan. Jadi suatu hari saat aku SD, kucuri jepit rambut cewek yang duduk di sebelahku. Rasanya begitu menyenangkan. Aku suka rahasia kecilku. Aku suka drama yang muncul menyertainya. Dan kenyataan bahwa tak seorang pun pernah mencurigaiku. Karena aku gadis kecil yang kaya. Setelah jepit rambut, aku jadi ketagihan mencuri barang kecil dan tak bisa berhenti. Kurasa itu satu-satunya yang bisa kukontrol di hidupku. Jadi terus kulakukan. Dan disinilah aku. Masih mendapatkan sensasi dari hal itu setiap saat. Dan ya, kalian bisa tebak. Orang yang mengambil kalung di acara menginap Cass, tak lain adalah aku, tentu saja. Tapi saat itu, karena sangat ketakutan, kuselipkan kalung itu di tas Mindy dan pura-pura menemukannya di situ. Aku sedang tenggelam dalam lamunan saat tiba-tiba teriakan Alex mengejutkanku. Guys, pulpen unicornku hilang. Kalian tahu yang pulpennya bersinar? Seluruh kelas mendadak gempar. Beberapa teman berusaha mencarinya, sementara Alex berjalan lurus ke arahku. Andrea pasti mengambilnya. Pagi ini saat ku keluarkan pulpen itu, aku dan dia satu-satunya yang ada di sini. Aku mendongak menatap Alex, jantungku berdetak kencang di dada. Ini dia. Tamat riwayatku kali ini. Kemudian tiba-tiba kulihat ke arah Scott Parker, cowok tampan yang baru saja pindah ke kelas kami. Oh tidak, aku tak bisa memberinya kesan buruk tentangku. Aku harus berpikir cepat cara keluar dari masalah ini. Kau menunggu sampai aku pergi ke kamar mandi untuk mengambilnya, ya kan? Alex, aku tak pernah melakukan hal macam itu. Lagi pula, aku punya banyak sekali pulpen. Malah kau boleh ambil satu kalau kau mau. Ku keluarkan pulpen berhias berlian imitasi pink dari kotak pensilku dan menyerahkannya ke Alex. Sementara Alex menatap takjub ke pulpenku. Kusarankan semuanya memeriksa loker untuk melihat apa pulpennya ada di sana. Tentu saja, di samping loker itu ada pulpen unicorn bersinar yang dihilangkannya. Tepat depan Scott. Ku ambil pulpen itu dan menyerahkannya ke Alex. Aku sangat kecewa kau pikir ku curi ini darimu. Tapi, tak apa, sekarang ketemu. Alex memerah dan minta maaf padaku. Teman kami yang lain juga menyalahkan Alex karena tak mencarinya dengan hati-hati dan langsung menyimpulkan itu aku. Lain kali, jangan konyol. Andrea itu orang yang baik, lagi pula keluarganya kaya sekali. Kenapa dia mau mencuri pulpen darimu? Aku hanya tersenyum dan berjalan pergi. Tiba-tiba ada suara memanggil dari belakangku. Itu Scott.
Dia menatapku dan berkata, "Wah, itu sangat dramatis. Ngomong-ngomong aku Scott. Kau Andrea, kan? Maaf kalau ini agak terang-terangan, tapi ini nomorku." Maaf? Apa aku bermimpi? Tentu saja aku kirim pesan padanya segera setelah aku pulang. Dia bilang dia sangat kagum bagaimana aku menangani masalah itu. Segera kami ngobrol tiap hari, dan akhirnya dia memintaku jadi pacarnya. Aku senang sekali. Tapi ada satu masalah kecil. Sejak kami mulai pacaran, aku merasa sangat malu tentang kebiasaan burukku mencuri barang-barang. Aku bertekad untuk menyudahi, tapi itu tak akan mudah. Suatu hari Scott datang menjemput dan bertanya apa aku ingin pergi ke toko buku. Toko buku? Tidak, aku tak mau pergi ke sana. Boleh ke tempat lain saja? Kumohon. Melihatku panik seperti itu, Scott nampak kebingungan. Lalu dia menyarankan kami pergi ke rumahnya menonton film, yang mana aku tak keberatan. Semoga tak akan ada godaan mencuri di sana. Seorang wanita parubaya membuka pintu untuk kami di rumah Scott. "Oh, ini Sandra, pelayan kami." "Hai Sandra, aku Andrea." Tapi bukannya membalas menyapa, Sandra hanya menatapku dengan cara yang sungguh menyeramkan. Sebenarnya itu membuat bulu kuduku berdiri. Setelah nonton film, Scott dan ibunya mengajakku tinggal untuk makan malam. Ibu Scott, Nyonya Doris Parker, sangatlah ramah, dan kami ngobrol asik. Sementara menunggu hidangan penutup, aku beranjak ke kamar mandi. Tapi saat aku keluar dari sana, hampir saja aku menabrak Sandra. Dia berdiri di sana memandangiku lagi. "Oh, maaf." Dia tak berkata apapun, tapi hanya terus memandangiku dengan cara yang aneh ini. Oh ya ampun, kenapa dia memandangiku seperti itu? Esok paginya di sekolah, Scott memberitahuku ibunya baru saja kehilangan cincin yang berharga. Ibunya menyimpan nampan perhiasan di sebelah wastafel kamar mandi, dan setelah mencuci tangannya, dia lupa memakai kembali cincinnya. Setelah makan malam, cincin itu tak ada lagi di sana. Aku menenangkan Scott, lalu beralasan pergi ke toilet. Aku harus berpikir sungguh-sungguh tentang ini. Jujur, aku sudah bekerja keras supaya tak ingin mencuri di rumah Scott. Tapi saat kulihat cincin cantik Bu Doris, tidak, aku harus cari cara mengembalikannya. Tak ada yang boleh tahu soal ini. Dan aku sudah bersumpah pada diri sendiri bahwa aku tak akan biarkan ini terjadi lagi. "Halo, Sa." "Hah? Di mana Sandra?" "Oh, dia dipecat." Nyonya Parker berkata Sandra sudah mencuri perhiasannya. "Oh ya, ada yang bisa saya bantu?" "Oh, tidak. Aku harus mengembalikan cincin ini segera. Kasihan Sandra." Scott turun ke bawah dan berkata dia membuat makan malam. Kulirik dari jendela melihat Bu Doris sedang minum teh di taman. Ini kesempatanku. Aku menyelinap ke kamarnya, diam-diam berjinjit dan menuju ke kotak perhiasan. Tiba-tiba lampunya menyala. "Beritahu aku apa yang kau lakukan di sini." Dengan cepat aku berbalik menjatuhkan cincin itu di lantai. Mindy, kenapa kau ada di sini?" "Aku sepupu Scott. Jadi kau yang mencuri cincinnya?" "Aku tak percaya sepupuku pacaran denganmu." Mendengar keributan, Scott dan ibunya lari ke atas. Sementara aku masih kebingungan dan tak bisa bicara. "Ternyata kau juga yang mencuri kalung Cash, ya kan? Dia bahkan tak mau bicara padaku gara-gara kau." "Aku minta maaf, aku tahu ini tak baik, tapi aku tak bisa menahan diri. Aku sudah merasa sangat bersalah, jadi itulah kenapa aku mengembalikannya." Aku masih berlutut di lantai, kemudian ada tangan terulur untukku dan membantuku berdiri. "Aku akan tangani ini. Ayo, kita ngobrol di luar. Ayo." Ternyata Bu Parker adalah terapis. Dia bisa tahu aku punya masalah dan menawarkan membantuku. Kukatakan padanya betapa aku merasa bersalah soal Sandra dipecat, dan aku tanya Bu Doris apa ia bisa menelponnya untukku supaya aku bisa minta maaf. 30 menit kemudian Sandra tiba. Begitu Bu Doris melihatnya, dia minta maaf dan menawarkan kembali pekerjaannya. Tapi, tidak, Bu. Aku adalah orang yang mencurinya dan layak untuk dihukum. Aku minta maaf Sandra, aku sudah mengaku ke Bu Parker kalau akulah yang mencuri cincin itu. Aku tak bermaksud membuatmu dipecat, aku hanya tak bisa menahannya." "Kau tak melakukan kesalahan, itu saya. Saya yang serakah, dia tak bersalah." "Apa yang sebenarnya terjadi? Jelas aku pencurinya, jadi kenapa dia membelaku? Kenapa kau lakukan ini? Apa kita saling kenal Sandra?" Dan begitulah kebenaran mengalir. Sandra, itu ibuku. Ya, aku juga tak tahu bagaimana mungkin ini terjadi. Jadi menurut ceritanya, dia bertengkar hebat dengan ayahku saat aku bayi, lalu kabur keluar kota di mana dia mendapat pekerjaan bekerja untuk keluarga Scott. Saat mereka pindah ke Seattle, dia ikut bersama mereka. Meski dia gugup karena kembali ke tempat di mana aku dan ayah berada. Dia menanggung rasa bersalah begitu besar meninggalkan kami, dan tak pernah sekalipun dia menyangka akan bertemu denganku di rumah Scott. Aku sangat kaget sampai tak bisa bicara. Sudah kubayangkan momen ini seumur hidupku. Dan sekarang, disinilah aku, berdiri bertatap muka dengannya. Dan ia bahkan ambil alih kesalahan demi aku. Tak bisa kupercaya ini. "Ibu,
Aku minta maaf aku mencuri cincinnya. Aku tak percaya ibu sungguh ada di sini. Sayang, kau tak perlu minta maaf. Akulah orang yang akan minta maaf seumur hidupku. Meninggalkan putriku seperti itu. Ibu macam apa aku ini? Bagaimana mungkin kau akan memaafkan aku? Kami berdiri di sana berpelukan yang rasanya seperti selamanya dan aku tahu di saat itu kalau aku tak akan mencuri lagi. Doris mendiagnosaku mengidap kleptomania karena kurangnya kasih sayang dari ibu. Tapi sekarang setelah ibu kembali, aku tak punya alasan mencari sensasi dari mencuri. Aku punya semua yang kubutuhkan di sini. Ada beberapa momen di mana aku hampir mencuri lagi, tapi Bu Doris menyuruhku untuk menelpon ibu segera saat kurasakan dorongan itu. Dan saat ibu mengangkat telepon dan kudengar suaranya, dorongan itu memudar dan aku merasa jauh lebih baik. Scott dan Kes serta Mindy memaafkanku setelah Bu Doris mendudukkan mereka dan menjelaskan lebih lanjut tentang adiksiku. Sekarang, aku dan Scott masih bersama dan aku bertemu ibu setiap hari di tempat Scott. Ayahku belum memaafkan ibu karena pergi, tapi perlahan. Akhirnya, aku merasa semuanya lengkap dan masalah mengutilku sudah. Ya, ini ada banyak uang lagi yang perlu ditambahkan ke tumpukan itu. Oh, hey, aku Zoe. Seorang lulusan baru yang menjadi pekerja kantoran dengan gaji yang buruk. Aku hampir tidak mampu membayar makanan dan sewa, apalagi memikirkan utang kuliahku. Sebenarnya tidak masalah jika itu hanya aku, karena aku bisa hidup dari mie kuah. Tapi aku juga harus memikirkan Berdi, adik perempuanku. Oh, dia sudah kembali dari sekolah. Zoe, aku menemukan ayah hari ini. Hah? Aku menatapnya dengan senyum masam. Sebenarnya ini bukanlah hal baru. Soalnya orang tua kami meninggal saat Berdi masih balita. Jadi sekarang dia ingin memiliki orang tua seperti teman-temannya. Dia sering berkata padaku, Zoe, kamu seperti ibuku. Tapi Clara dan Polly punya ayah juga. Dan aku menginginkannya. Dia begitu polos sehingga setiap kali dia melihat pria berwajah ramah di jalan, dia bertanya padaku, apakah itu ayahku? Ayo, sini. Bagaimana sekolah hari ini? Ayah sangat tampan dan dia tinggal di rumah besar. Ayo, aku akan membawamu menemuinya. Ya ampun, ini bukan cuma rumah, ini rumah besar. Bingung, aku hendak menanyai Berdi tentang hal ini. Tetapi dia mulai membunyikan bel berulang kali. Sebelum aku bisa menghentikannya, seorang yang tampak seperti kepala pelayan keluar dan dengan senang hati membawa kami masuk tanpa mempertanyakan apapun. Itu aneh. Aku meminum es tehku dan mengamati kemegahan tempat itu, menyerap energi yang kaya. Ketika tiba-tiba seorang pria yang sangat gagah berjalan mendekat. Itu dia, itu ayah. Hah? Ini sangat membingungkan dan melihatnya memeluk orang asing sungguh memalukan. Aku berbicara dengan pria itu untuk mencari tahu apa yang terjadi. Dan rupanya dia bernama Harry. Dan dia berusia 22 tahun, seumuran denganku. Hah? Itu gila. Karena dia terlihat dan bertingkah jauh lebih tua. Adapun cerita ayah, ternyata saat Berdi sedang menunggu bus sekolah, ia melihat seorang wanita menjatuhkan dompetnya. Jadi, dia bergegas mengambilnya dan hendak mengembalikannya. Namun wanita itu berbalik, melihat Berdi memegangnya dan menuduhnya sebagai pencuri. Tepat pada waktunya, Harry muncul dan mengaku sebagai ayahnya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian dia membawanya ke mansion dan mengajaknya berkeliling. Jadi itulah yang terjadi. Aduh, dasar adikku. Berdi telah memberitahuku segalanya. Dia adalah anak yang sangat berharga. Aku akan dengan senang hati mengadopsinya. Tidak mungkin. Kenapa tidak? Kamu senang berada di sini, bukan, Berdi? Zoe, aku sangat suka di sini. Aku bisa bermain dengan Oreo sebanyak yang aku mau. Dan sekarang aku punya ayah seperti Clara dan Polly. Tapi aku tak bisa meninggalkannya sendirian di sini. Tentu saja tidak. Kamu bisa tinggal bersama Berdi. Apa? Kenapa orang sebaik itu tiba-tiba jatuh dari langit? Skeptis, aku memberitahu Harry aku butuh waktu untuk berpikir. Dia tersenyum dan menyerahkan kartu namanya dan menyuruhku menelponnya kapan saja. Apa ini? Harry Atkins, putra tertua dari ketua ETLAC Group. Luar biasa. Namanya tersebar di internet sebagai seorang pemuda kaya dan terpelajar. Jika itu masalahnya, maka pastinya ini sah, bukan? Aku tidak mampu membayarnya. Aku dan adikku berhak mendapatkan yang lebih baik dari kehidupan ini. Selain itu, alangkah baiknya jika memiliki tempat menginap gratis, ya kan? Jadi, keesokan harinya, aku pergi menemui Harry dan menawarkan bantuan mengerjakan pekerjaan rumah sebagai bayaran. Harry setuju dan memberikan kontrak yang telah disiapkan. Kontrak? Oke, tapi ada klausul di dalamnya yang mengharuskanku tidak menyebutkan aku adalah saudara perempuan Berdi. Ini agak aneh, tapi sudahlah.
Tidak masalah, ini adalah kehidupan mewah baru kami. Tunggu, tapi apakah itu berarti aku juga harus memanggilnya ayah? Jadi, ya, kehidupan baruku dimulai. Dan astaga, itu gila. Seorang pelayan memberikanku sarapan di tempat tidur dan mencuci semua pakaianku. Saking banyaknya membantu pekerjaan rumah tangga. Sebenarnya jumlah pelayan di rumah ini lebih banyak dibandingkan jumlah staf di kantorku. Jadi jelas tak ada lagi yang bisa kulakukan. Meski begitu, aku ingin berguna. Karena mendengar mereka terus memanggilku Nona membuatku merasa sangat malu. Namun, ups, ternyata aku payah dalam pekerjaan rumah. Suatu kali aku memasukkan setelan bagus Harry ke dalam mesin cuci, dan akhirnya merusaknya, yang membuatnya mondar-mandir di ruangan dengan marah. Selain itu, dia sepertinya tidak bisa mengatakan sesuatu yang baik tentangku. Selalu mengeluh tentang bunga yang aku beli, atau mengatakan muffin yang aku panggang selama berjam-jam terlalu kenyal. Dia membuang semua barang buatanku karena dia mengira itu sampah. Dasar pria yang kasar. Oh, tunggu, dia bahkan bukan laki-laki. Dia hanyalah anak keras kepala yang tidak peduli dengan perasaan orang lain. Sudah kubilang, kalau bukan karena Berdi dan kontrak itu, aku akan... Tapi itu hanya keluhan kecil. Secara umum, kehidupan kami di sini luar biasa. Berdi sangat bahagia dan melihatnya menjalani kehidupan terbaiknya membuatku tersenyum. Tapi tanpa aku sadari, ternyata ini seperti ketenangan sebelum badai. Badai Rachel, tunangan Harry yang bertunangan sejak kecil. Dia berasal dari keluarga kaya dan karena itu dianggap sebagai aliansi pernikahan yang cocok untuk keluarga Harry. Aku mendengar para pelayan di rumah mengatakan bahwa Harry adalah penerus perusahaan. Jadi ketika dia menikahi Rachel, perusahaan akan semakin berkembang. Begitu dia melihatku, Rachel terus bertanya pada Harry, "Hei, siapa ini? Kenapa dia di sini? Dan gadis ini juga, kenapa ada anak kecil di rumah?" "Siapa wanita menakutkan ini?" Mendengar itu, Rachel menatapku dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kemudian bertanya padaku, "Kenapa kamu di sini? Bagaimana kamu kenal Harry? Kapan kamu pergi dari sini?" "Cukup." Sungguh melegakan. Harry turun tangan tepat pada waktunya, lalu menyeretnya ke ruang baca. Rachel mengikuti Harry, tetapi tidak lupa melingkarkan lengannya di lehernya saat dia menatapku dengan ekspresi puas di wajahnya. Hah? Apa yang dia maksud dengan itu? Apakah dia cemburu? Jika itu masalahnya, maka dia membuang-buang waktunya. Sebab, memang benar aku sedang suka seseorang. Tapi itu bukan Harry. Kalian tahu, 1 minggu yang lalu aku sedang berjalan pulang dari toko kelontong ketika aku bertemu cinta dalam hidupku. Tas belanjaku pecah dan soda, kue, dan keripik kentangku terjatuh. Aku sedang mencoba untuk mengambil semuanya tanpa tertabrak ketika tiba-tiba seorang pria muncul dan membantuku. Lalu dia mengantarku pulang. Namanya Markus dan dia sangat ganteng. Setelah itu, kami bertukar nomor dan terus berkirim pesan sejak saat itu. Markus sangat mudah diajak bicara, jadi aku bercerita padanya tentang segala hal. Mulai dari Berdi yang diadopsi hingga fakta bahwa aku sekarang bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Dia sangat manis dan baik hati, dan aku merasa bisa memberitahunya apapun. Dia adalah pangeran impianku. Bagaimanapun, kehidupan anehku di mansion terus berlanjut. Satu hal yang pasti, Harry sangat sayang ke Berdi. Untuk ulang tahunnya, dia mengejutkannya dengan perjalanan ke taman hiburan. Harus kuakui, kami bersenang-senang bersama. Berdi mengajak kami naik komedi putar 5 kali, lalu kami beli es krim. Tiba-tiba, aku melihat Harry menatapku dengan aneh. "Apa?" "Ada es krim di bibirmu. Di sini." Dia mencondongkan tubuh ke depan dan dengan lembut menyeka dengan serbet. Saat itu, kerumunan orang menyerbu masuk, dan Harry mengulurkan tangan dan menarikku dan Berdi lebih dekat padanya. Mata kami bertemu, dan ya, kenapa aku merinding, dan jantungku berdebar kencang. Apa maksudnya? Apakah dia melakukan itu dengan sengaja atau tidak? Dan kenapa aku merasakan perasaan aneh ini? Saat aku masih tenggelam dalam pikiranku, Harry menghentikan mobilnya dan berkata dia harus melewati tempat kakaknya untuk mengambil beberapa berkas. Hah? Bukankah itu Markus? Markus? Aku berseru. "Kalian berdua saling kenal?" Aku tidak menjawab, malah mengalihkan perhatianku ke Berdi. Ketika kami sampai rumah, aku terus bertanya-tanya kenapa Markus tidak pernah memberitahu aku siapa dia. Aku kirim pesan untuk bertanya, dan dia menjawab mereka berdua tidak akur, jadi dia tidak ingin aku mengetahuinya. Terlepas dari semua itu, aku begadang semalaman memikirkan Markus. Dan, juga Harry. Bisa dibilang aku bingung tentang segalanya. Kemudian, suatu hari Markus dan Rachel tiba-tiba muncul di rumah Harry dengan membawa banyak barang belanjaan. Rachel mengumumkan bahwa dia sedang membuat kue, karena sebentar lagi dia akan berulang tahun, dan kita semua harus membantu.
Oke, aneh, tapi terserah. Aku sedang menyiapkan adonan ketika Markus marahi tanganku yang mengaduk dan bersikeras membantuku. Tiba-tiba, Harry menyerbu di antara kami. Setelah melihat ini, Rachel menarik lengannya dan menariknya pergi. Mataku membelalak ngeri saat aku melihat adonan itu terbang ke udara dan perlahan-lahan berceceran ke seluruh tubuh kami. Kami berdiri di sana, berlumuran adonan kue, saat kami semua bertukar tatapan kotor. Oke. Jadi setelah pertunjukan kecil itu, menurutku sudah jelas untuk mengatakan bahwa Harry mempunyai perasaan terhadapku. Kemudian ketika Markus dan Rachel telah pergi, dan aku baru saja mandi, Harry mengetuk pintuku dan tersenyum kepadaku dan berkata, "Zoe, besok ada makan malam keluarga di mana kamu akan bertemu orang tuaku. Jangan khawatir, kamu tidak perlu mengatakan apapun. Sebagai cara mengucapkan terima kasih, aku akan melunasi hutang kuliahmu." Oke, itu aneh, tapi saat ini aku sudah belajar untuk tidak mempertanyakannya lagi. Selain itu, alangkah baiknya jika bebas hutang, dan itu hanya makan malam, kan? Aku ingin memutuskan pertunangan dengan Rachel. Ini pacarku, dan kami sudah punya anak bersama. A apa? Aku hampir berseru, tetapi Harry meremas tanganku untuk menghentikanku mengatakan apapun. Jadi aku duduk di sana dengan ekspresi tercengang di wajahku. Tepat pada saat itu, Markus dan Rachel menyerbu masuk. "Hentikan aksinya! Ibu, ayah, dia bukan pacarnya. Dan gadis kecil itu adik perempuannya. Dia hanya seorang pembantu miskin." "Ya, benar. Aku sudah tahu selama ini. Akulah yang menyuruh Markus berpura-pura menyukaimu untuk mendapatkan bukti." "Ah, ada apa semua ini?" "Ibu, ayah, menurutku pembohong seperti dia tidak seharusnya menjadi pewaris perusahaan kita. Pikirkan kembali keputusan kalian." Aku tidak mengerti. Apa yang terjadi di sini? Pacar? Anakku siapa? Pewaris dari apa? Aku hanya tahu satu hal, bahwa aku dibodohi oleh kekasihku dan Harry. Aku merasa seperti orang bodoh. Jadi aku langsung meraih Birdie, mengemas semua barang-barangku, lalu segera berlari keluar dari mansion itu. Birdie yang malang dan lugu tampak begitu bingung. Dia terus bertanya di mana ayahnya berada dan kenapa dia tak bisa tinggal bersamanya. Aku mengambil saja sisa tabungan kami untuk menyewa apartemen kecil untuk kami berdua. Kehidupan kembali normal. Surat permintaan terakhir dan sebagainya. Inilah realita hidup kami. Aku tahu itu sekarang. 2 bulan terakhir seperti mimpi. Sudah waktunya untuk bangun. Tapi tetap saja, aku kesal setiap kali aku memikirkan bagaimana Harry telah membodohiku. Aku mencari tahu secara online dan melihat artikel tentang bagaimana Markus mengambil alih perusahaan, namun akhirnya bangkrut karena pengambilan keputusan yang buruk. Adapun Harry, dia telah mendirikan startup-nya sendiri, dan tampaknya berjalan cukup baik. Namun kemudian pada suatu hari yang cerah, aku sedang dalam perjalanan untuk menjemput Birdie dari sekolah, ketika seseorang yang aku kenal berjalan di sampingku. "Hei, ini hari yang menyenangkan, kan?" "Harry, apa yang kau mau?" "Lihat. Kuakui pada awalnya, aku hanya memanfaatkanmu untuk membatalkan pertunanganku dengan Rachel. Tapi kemudian, aku menginginkanmu dan Birdie dalam hidupku. Aku mencintaimu, Zoe. Ayo pulang bersamaku." Dia sangat cantik, seperti Barbie di kehidupan nyata. Aku berharap rambutku berkilau dan pirang seperti miliknya. Itulah pendapat orang-orang tentangku, tapi yang kuinginkan hanyalah menjadi gadis remaja normal, seperti orang lain. Kalian tahu, sejak aku masih kecil, aku menonjol dengan rambut pirang platinum dan mata biru yang mencolok. Orang-orang selalu bilang aku mirip Barbie. Hei, beberapa dari mereka bahkan memanggilku Barbie. Ibuku selalu sangat bangga dengan penampilanku. Dia sering memakaikanku gaun putri dan mendaftarkanku ke pertunjukan bakat anak-anak yang sering aku menangkan. Hal ini menarik perhatian media dan tak lama kemudian, aku diundang menjadi model untuk beberapa merek besar. Saat itu aku sangat bersemangat tentang hal ini. Aku menyukai semua pujian dan perlakuan manja. Tapi tak disangka, ketenaran awal itulah yang membuatku perlahan-lahan kehilangan kebebasanku. "Nora, cepatlah berpakaian, cepat. Aku tidak mau datang terlambat ke pesta Anna." "Iya, Bu," jawabku sambil dengan enggan mengambil pakaian yang ibu taruh di tempat tidurku. "Nora, rambut alamimu indah sekali." Bahkan sebelum aku sempat menjawab, ibu sudah ada di sana sambil membual tentang rambut pirangku yang alami. Alami? Iya, benar. Jadi itu tidak ada hubungannya dengan fakta bahwa ibu menyuruhku memutihkannya sebulan sekali? Dia membuat masalah besar beberapa bulan yang lalu ketika dia melihat rambutku mulai sedikit menggelap. Lalu ibu menyeretku dari satu orang ke orang yang lain, sambil membual kepada mereka tentang pencapaianku. Ini membosankan.
Jadi, saat dia sedang asik mengobrol dengan seorang pria, aku menyelinap ke meja makan dan mengambil sepotong kue. Aku hendak memasukkannya ke dalam mulutku ketika tiba-tiba, dari belakang, terdengar suara tegas ibuku. "Nora, letakkan itu sekarang juga." Hah? Itu cuma sepotong kecil kue. Aku hampir tidak akan menggelembung setelah memakannya. Kemudian tanpa memberi aku waktu untuk berdebat, dia mengambilnya dari tanganku dan berkata, "Makanlah saja, dan kamu harus melewatkan makan malam dan melakukan kardio selama 1 jam untuk membakar semua kalori tersebut. Apa kamu masih menginginkannya?" Astaga, tidak ada gunanya berdebat dengan ibu. Jadi aku mengambil minumanku dan pergi ke sudut ruangan. Aku sedang mengutak-ngatik gelasku dan merasa sangat muak ketika tiba-tiba seorang pria mendatangiku dan hampir membuatku menumpahkan minumanku. Ya Tuhan, dia Philip, model remaja paling keren saat ini. "Maaf, apakah kamu Nora? Aku sudah mendengar banyak tentangmu. Tapi, kenapa kamu berdiri di sini sendirian?" "Ah, itu karena aku tidak terlalu suka pesta seperti ini." "Jadi kita sama." Lalu kami mulai mengobrol. Dan sebelum Philip pergi, dia meminta nomor teleponku. Setelah itu dia mengirimiku pesan setiap malam. Berbicara dengannya sangat menyenangkan. Dia sangat manis dan penuh perhatian. Dan dia selalu mengirimiku meme paling lucu. Lucunya, suatu hari ketika kami sedang ngobrol, dia mengirimiku pesan, "Bolehkah aku mengundangmu makan malam? Ya, mungkin besok malam." Hah? Apa dia mengajakku berkencan? Yeay! Tapi aku harus minta izin dulu ke mama. Bu, apakah ibu ingat Philip yang kita temui di pesta ulang tahun Ana? Bolehkah aku pergi makan malam bersamanya besok? Tentu, aku akan mengantarmu ke sana. Tidak perlu, Bu. Philip akan menjemputku. Tidak, aku bilang aku akan mengantarmu. Tidak peduli apa yang aku katakan, ibu tetap bersikeras. Dan jika aku tidak mengikuti, dia tidak akan melepaskanku. Astaga, ini kencan, bukan peragaan busana yang membutuhkan manajer. Malam berikutnya, begitu aku menuruni tangga, ibuku kembali melakukannya. Ya ampun, apa yang kamu pakai? Sebelum aku sempat menjawab, ibu menarikku ke kamarku, mengeluarkan gaun bodycon dan berkata, "Kamu berusaha keras untuk berpenampilan seperti ini, jadi sebaiknya kamu memamerkannya. Selain itu, mengencani cowok ini bisa mendatangkan kesepakatan bisnis besar bagi kita." Astaga, aku mengerti sekarang. Semua ini hanya tentang ketenaran dan uang. Di sanalah Philip berada. Aku segera merapikan rambutku, lalu dengan percaya diri berjalan ke arahnya. Tapi ketika aku baru saja duduk, bahkan sebelum aku sempat menyapanya, entah dari mana ibuku muncul dan meminta pelayan untuk mengaturkan kursi lain untuknya. Philip menatapku dengan bingung, tapi aku juga tidak tahu apa yang sedang terjadi. "Bu, apa yang kamu lakukan?" "Kita selalu bersama. Tidak keberatan kan aku duduk di sini?" Tidak sama sekali." Philip tersenyum canggung. Oh, ini sangat memalukan. Ketika pelayan muncul dengan menunya, aku sebenarnya senang dengan gangguan tersebut. Tapi, oh tidak. Aku belum sempat membuka menunya, tapi ibu sudah selesai memesan untuk kami berdua. Salmon panggang dengan salad tanpa saus. Membosankan sekali. Oh, tapi keadaannya menjadi lebih buruk. Saat makan malam ibuku terus menanyakan pertanyaan ke Philip. "Apa pekerjaan orang tuamu?" "Oh, mereka hanya menjalankan bisnis kecil-kecilan. Aku pikir mereka adalah presiden sebuah perusahaan atau semacamnya." Ini tak tertahankan. Hentikan. Itu bukan urusanmu. Aku hanya bertanya. Philip yang tampak bingung membuat alasan karena harus melakukan sesuatu. Lalu dia pergi. Itu saja. Berkat ibuku, kencan pertamaku gagal total. Karena frustrasi, aku langsung pergi setelah dia pergi. Dan tidak mengucapkan sepatah kata pun kepada ibu sepanjang perjalanan pulang. Namun segalanya tidak berakhir di situ. Entah dari mana, dia terus mengomel tentang bagaimana aku tidak boleh bergaul dengan Philip karena dia tidak akan berguna bagi karirku. Tidakkah menurutmu kamu berlebihan? Aku bisa berkencan dengan siapapun yang aku mau. Ibu tahu, aku tidak mau ibu menjadi manajerku lagi, dan aku akan pindah sendiri. Lalu aku bergegas kembali ke kamarku dan mulai berkemas. "Sayang, aku hanya mengkhawatirkanmu. Maafkan aku," katanya dan memelukku sambil terisak. "Tolong, jangan tinggalkan aku seperti yang ayahmu lakukan. Aku tidak bisa hidup tanpamu." Mendengar itu hatiku hancur. Dia benar. Sejak ayah pergi, hanya dia yang menjaga dan menyayangiku. Ibu sangat tangguh dan terlalu mengontrol, namun maksudnya baik, bukan? Aku mengirim SMS ke Philip beberapa kali untuk meminta maaf, tapi dia tidak membalas. "Nora, lihat lurus."
Nora, kemana perginya karismamu? Ayo istirahat sebentar. Apa yang terjadi? Kamu tampak terganggu hari ini. Aku menghela nafas dan mulai memberitahu Eleanor tentang kencanku dengan Philip. Astaga, ibumu benar-benar seseorang yang suka mengontrol. Kamu harus kuat dan melawannya untuk memenangkan kebebasanmu. Tentu saja aku menginginkan kebebasan, tapi dari mana aku harus memulai? Tiba-tiba ponselku berbunyi bip dan menghentikan pemikiranku. Itu ibu. Sayang, Ana sakit, jadi aku akan menginap di rumahnya malam ini. Makan malam di lemari es dan jangan lupa lakukan treadmill 1 jam sebelum tidur. Aku mencintaimu. Yeay, malam ini aku akan bebas dan melakukan apapun yang kuinginkan. Jadi, tiba-tiba aku mendapat ide cemerlang. Ya, aku akan mengadakan pesta tidur. Eleanor menyarankan agar kami memesan pizza dan tentu saja semua orang dengan senang hati menyetujuinya. Enak sekali. Tiba-tiba pintu terbuka. Mataku membelalak ngeri ketika aku melihat bahwa itu adalah ibu dan, oh astaga, dia terlihat sangat marah. Nora, apa yang sedang kamu lakukan? Dan kalian bisa menebak sisanya. Dia menyuruh semua temanku pergi dan yang lebih parah lagi, dia memaksaku bangun jam 5 pagi untuk olahraga. Semua ini hanya karena sesuap pizza. Eleanor benar. Aku harus menghentikan ini dengan akhirnya melawannya. Ini sungguh tak tertahankan. Jadi sebagai pelepas stres, keesokan harinya aku memutuskan untuk melakukan sesuatu yang selalu aku inginkan. Wow, lucu sekali. Ya kan? Senang rasanya bisa melakukannya demi perubahan. Nora, kenapa kamu ada di sini? Kenapa kamu tidak menjawab satupun panggilanku? Karena terkejut, aku berbalik dan melihat ibuku berdiri di sana sambil memelototiku. Aku segera menutupi pergelangan tanganku dengan tanganku yang lain. Tapi sudah terlambat. Nora, beraninya kamu membuat tato tanpa seizinku. Kembalilah ke sana dan langsung hapus. Tidak, Bu. Tubuhku, pilihanku. Mulai sekarang aku akan membuat keputusan tentang hidupku sendiri. Semua orang di jalan berhenti untuk melihat kami. Melihat itu, ibu hanya menatap tajam ke arah Eleanor, lalu menyeretku ke mobil. Tapi bagaimana dia tahu kalau aku ada di sana? Tepat pada saat itu, ponselku berbunyi dan ada perangkat AirTag tak dikenal di dekatnya. Tunggu, mungkinkah aku segera memeriksa barang-barangku dan, ya Tuhan, itu benar. Ibu telah memasukkan AirTag ke sudut tersembunyi tasku. Kenapa kamu memasang AirTag ke tasku? Agar aku sadar ketika kamu melakukan hal-hal bodoh seperti menodai tubuhmu dengan tato yang jelek. Cepat atau lambat kamu harus menghapusnya. Umurku 18 tahun, aku bisa melakukan apapun yang aku inginkan. Eleanor benar. Ibu cuma ingin mengubahku menjadi boneka yang harus dikendalikan. Aku tahu itu, Nora. Aku melarangmu bergaul dengan gadis itu lagi. Dia iri padamu dan ingin menghancurkan karirmu. Dia cuma mau membantuku. Perilakumu tidak bisa diterima. Lalu dia menarikku ke kamarku dan mengunci pintunya. Kamu boleh diam di sana sampai kamu sadar. Aku menggedor pintu dan berteriak sampai suaraku serak, tapi tidak ada gunanya. 3 hari berlalu. Ibu masih membawakanku makanan, tapi dia menolak mengeluarkanku. Oh, tidak. Apakah dia ingin menahanku di sini selamanya? Aku buru-buru menelpon Eleanor untuk meminta bantuan, tapi tidak berhasil. Kenapa dia tidak menjawab teleponnya? Lalu tiba-tiba aku melihat sebuah artikel yang melaporkan bahwa seorang model telah berbicara tentang bagaimana Eleanor telah menipunya untuk mencuri tempat vedetnya untuk pertunjukan desainer terkenal yang akan datang. Dan model itu adalah aku. Mustahil. Itu tidak terjadi sama sekali. Dan aku belum pernah berhubungan dengan pers. Lalu sebuah pikiran terlintas di benakku. Mama, itu benar. Sebagai manajerku, dia pasti mengatakan ini kepada media untuk mencemarkan nama baik Eleanor. Sementara, Eleanor pasti mengira akulah yang melakukan semua ini. Tidak heran dia mengabaikan panggilanku. Marah dan kecewa dengan kelakuan ibu, aku memutuskan untuk curhat di Twitterku. Tak disangka, hanya dalam 20 menit, postinganku dibagikan dengan cepat dan hashtag Rescue Nora berada di urutan teratas pencarian. Namun kemudian ibu dengan marah masuk dan menyita ponselku. Jangan berharap seseorang datang ke sini dan menyelamatkanmu. Keesokan paginya aku dibangunkan oleh suara keras yang datang dari luar. Hah? Apa yang sedang terjadi? Aku pergi ke jendela dan melihat kerumunan orang memegangi tanda bertuliskan, "Bebaskan Nora dan biarkan Barbie keluar." Tapi tunggu dulu. Aku melihat beberapa wajah yang aku kenal. Eleanor dan Philip. Mereka memegang papan besar bertuliskan, "Kami ingin melihat Nora."
Akhirnya karena tekanan massa, ibuku terpaksa melepaskanku. Sejujurnya aku berterima kasih kepada orang-orang yang mendukungku, terutama Eleanor dan Philip. Berkat mereka, aku akhirnya berani mematahkan kendali dan cengkraman ibuku yang tidak masuk akal dan menjadi diriku sendiri. Jadi, aku memutuskan untuk pindah ke tempatku sendiri. Sedangkan ibuku, aku ingin memaafkannya tapi itu sulit. Aku hanya berharap dia menyadari kesalahannya. Lalu kami bisa mencoba membangun kembali hubungan kami. Oh, dan satu lagi. Mulai sekarang aku tidak akan memutihkan rambutku hanya untuk mendapatkan rambut boneka seperti dulu. Aku memutuskan untuk mempertahankan warna rambut alamiku. Ini mungkin mempengaruhi karir modelingku, tapi memang begitu. Ini rambut alamiku, dan aku menyukainya. Bagaimanapun, seperti yang bisa kalian lihat, hidup ini menyenangkan karena aku memiliki sahabatku Eleanor dan pacarku Philip di sisi. Aku berjalan santai menyusuri lorong, sedang memikirkan urusanku sendiri. Saat kurasakan hembusan angin sejuk bertiup melalui lorong, aku menoleh untuk melihat, dan oh, itu Natasha. Aku tak berniat menatap matanya, tapi kulakukan itu. Oh tidak, apa dia akan memukulku? Panik, segera aku menatap ke arah kakiku. Jantungku berdebar-debar ketakutan, dan di dalam benakku terus kuulangi. Tolong jangan sakiti aku, tolong jangan sakiti aku. Tapi yang melegakan, dia berjalan melewatiku. Hai, aku Markus, dan kalian pasti bertanya-tanya kenapa aku sangat takut dengan cewek itu, ya kan? Nah, ada alasan kenapa nama panggilannya diam tapi mematikan. Dia itu cewek tertinggi di sekolah, seram, dan tak pernah berucap sepatah kata pun. Sekolah penuh dengan rumor tentangnya, seperti bagaimana anak terakhir yang berulah dengannya berakhir di IGD. Tak seorang pun, dan maksudku, tak ada seorang pun yang boleh menatap matanya, tidak kecuali mereka ingin berakhir tak sadarkan diri. Aku pastinya dapat keberuntungan bisa lolos. Syukurlah tak semua cewek di sekolahku semenyeramkan Natasha. Tidak, sebaliknya ada cewek yang sangat imut bernama Naomi. Dia cantik, manis, dan lembut. Hanya saja, dia juga sangat populer dan pacaran dengan Nicholas, kapten tim basket. Jadi, kusimpan sendiri saja perasaanku dan melanjutkan hidupku. Tapi tunggu, mana buku harianku? Kurasa tertinggal di lab science. Jadi aku bergegas ke sana, dan oh tidak, Nicholas ada di sana, sedang baca buku harianku. Aku langsung merebut itu darinya, tapi sudah terlambat. Dia sudah memotret lirik lagu yang kutulis tentang perasaanku terhadap Naomi. Sial, jadi biar kuluruskan ini. Cowok kutu buku sepertimu beraninya menghayalkan Naomi. Tapi kita ada masalah di sini. Dia itu pacarku. Apa kau tak tahu? Tunggu, bukan seperti itu. Tapi aku akan menghindar darinya. Aku janji. Nicholas memberiku tatapan menakutkan. Uh, tak ada hal baik yang datang dari tatapan macam itu. Kusiapkan diri menghadapi apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Kau harus lakukan apa yang kukatakan. Kalau tidak, aku akan menghancurkan hidupmu. Hah? Apa dia serius? Menilai dari seringai liciknya, yap, dia 100%. Serius. Aku mau kau mengajak Natasha jalan. Pastikan kau lakukan itu di depan seluruh kelas. Apa? Natasha? Cewek menakutkan itu? Bagaimana aku bisa? Jika kau menolak, seluruh sekolah akan tahu soal ini. Kemudian dia melambaikan ponselnya di depanku. Nicholas yang keji. Tapi aku tak bisa ambil resiko laguku disebar ke semua orang. Jadi sepertinya aku tak punya pilihan lain. Jadi hari berikutnya aku berjalan mendekati bangku Natasha dan bertanya padanya, Natasha, maukah kau jadi pacarku? Seluruh kelas terdiam. Lalu mereka tertawa terbahak-bahak. Dia melotot padaku. Ah, ini tak baik. Aku meringis bersiap menghadapi pukulan maut. Tapi sebaliknya, dia menuntunku keluar ke sudut lorong. Kemudian dia memberiku senyum tipis diikuti dengan anggukan. Ya Tuhan, apa dia barusan setuju jadi pacarku? Ini gila, tapi ini sungguh di luar pikiranku. Tapi, huh, paling tidak aku masih hidup, ya kan? Dan itulah bagaimana akhirnya aku pacaran dengan cewek paling menakutkan di sekolah. Dia tak pernah bicara padaku, bahkan tak satu kata pun. Jadi aku hanya membantunya belajar dan membawakan barang-barangnya kemana-mana. Kami juga bertukar nomor, tapi hanya ngobrol lewat pesan. Kemudian suatu hari saat aku pergi makan siang dengan Natasha, Nicholas mendekatiku dan menyuruhku mengajak Natasha ke bioskop nonton film komedi romantis, yang sepertinya sama sekali tak menarik baginya. Tapi aku tak punya pilihan. Kata-kata Nicholas adalah perintah. Jadi aku mengajaknya saat makan siang, dan yang mengejutkan Natasha senyum, lalu mengancungkan jempol tanda setuju. Saat aku pergi menjemput Natasha, dia sudah menungguku di terasnya. Dia berjalan mendekat dengan sebuah buku catatan. Penasaran, kutanya kenapa dia membawanya, dan dia menulis, aku tak bisa mengirim pesan padamu selama nonton film, jadi ini bisa dipakai. Yap, Natasha memang selalu berbeda dari orang lain, jadi aku tak bertanya lagi. Selama film, kuperhatikan Natasha menangis. Jadi saat filmnya selesai dan kami mampir makan siang, ku menggodanya. Kulihat kau menangis selama film.
Dia membanting buku catatannya di meja setelah dia menulis. Aku tak menangis. Aku hanya tertawa, lalu mengantarnya pulang. Mungkin dia tak semenakutkan gosip yang beredar. Jujur, dia juga cukup cantik. Semakin lama aku habiskan waktu dengan Natasha, makin aku mulai bersikap hangat padanya. Ada sesuatu yang kusuka darinya. Meski kami hanya komunikasi lewat memo tempel. Aku putus asa ingin mendengar suaranya, jadi aku siapkan rencana. Saat kami di perpustakaan di suatu kencan belajar, ku ambil sebuah buku tua dan meniupkan debu ke wajahnya. Dia hampir saja bersin. Tapi sebelum dia melakukannya, diletakkannya tangan di atas mulutnya dan berlari menuju toilet perempuan. Kemudian dia kembali dengan mengenakan masker. Setelahnya, aku berusaha untuk membuatnya tertawa. Segera aku ambil dua pensil di meja dan meletakkannya di hidung. Dan mulai membuat wajah jelek. Tapi Natasha hanya melotot padaku dan memberiku catatan. Jika kau terus melakukan hal konyol begini, akan ada balasannya. Tak mungkin aku menyerah. Jadi hari berikutnya, saat kulihat dia dekat lokernya, aku bergegas mendekatinya dan mulai meniru suara The Minions. Kukira itu akan sungguh berhasil kali ini, tapi tidak. Sebaliknya dia memukulku di lengan. Aduh! Yap, aku sekarang belajar bahwa rumor tentang kekuatannya yang tak manusiawi tidak berlebihan. Jadi, aku menyerah saja dan hubungan kami pun berlanjut. 1 minggu kemudian saat aku di rumah Natasha untuk belajar, aku turun ke dapur untuk mengambil minum. Tepat saat ibunya kembali dari toko kelontong. Saat aku membantunya mengeluarkan belanjaan, kami mulai ngobrol. Ibunya cerita padaku tentang kecintaan Natasha mengoleksi kerajinan kaca, benda-benda yang memenuhi rumah itu. Kemudian ibunya menyentuh bahuku dan berterima kasih karena membuat putrinya senang lagi. Oh astaga, ini canggung. Sekarang aku merasa sangat bersalah. Untuk mengalihkan pembicaraan, aku tanya apakah Natasha bicara di rumah. Tapi ia hanya tersenyum dan menjawab, Natasha anak yang cukup pendiam kan? Kemudian ia cerita padaku, kalau itu karena Natasha selalu menjadi anak yang lebih tinggi dari yang lain, tapi suaranya melengking. Ini menimbulkan banyak ejekan, dan dia pernah begitu kesal. Didorongnya seorang anak laki-laki dan tak sengaja membuat hidungnya berdarah. Sejak saat itu, orang-orang mulai menghindarinya. Jadi dia menarik diri dan tetap diam. Mendengar ini membuatku merasa sangat bersalah. Apa yang kulakukan itu keliru, dan Natasha tak pantas dapatkan ini. Lalu ibunya mengatakan sesuatu yang sangat membuatku kaget. Di SMP, ada gadis bernama Naomi ini yang bersikap buruk ke siapapun. Komentar jahatnya makin menjadi, sampai suatu kali Natasha tak mau sekolah berminggu-minggu lamanya. Hah? Naomi? Naomi yang sama dengan yang kukenal? Tak mungkin. Bingung, kukatakan pada ibu Natasha aku harus pergi dan meninggalkannya. Kebingungan saat aku keluar dari sana. Pikiranku kacau. Aku naksir dengan cewek yang jahat. Dan aku sama jahatnya, jika bukan lebih buruk setelah apa yang kulakukan ke Natasha. Lalu ponselku bunyi dengan sebuah pesan dari Natasha yang mengatakan, aku minta maaf kalau ibuku mengatakan sesuatu yang seharusnya. Apa kau baik-baik saja? Kubalas, kita harus bicara besok, kumohon. Jadi kami putuskan untuk bertemu di rumahnya hari berikutnya. Sendiri di ruang tamu, kuceritakan padanya semuanya, termasuk buku harianku, menyukai Naomi, dan bagaimana Nicholas memerasku. Natasha, kumohon kau harus percaya padaku. Aku menyesal melakukan ini padamu. Kulihat tatapan terluka di matanya. Kemudian dia melemparkan catatan padaku dan lari ke kamarnya. Catatan itu memberitahuku untuk pergi. Tapi sebelum kulakukan, aku berdiri di balik pintunya. Aku tak berharap kau memaafkanku. Tapi aku tak bisa lanjutkan hubungan kita dalam kebohongan. Dengar, aku menyukaimu dan tak mau menipumu lagi. Setelahnya, aku pergi dan aku juga mengirim pesan ke Nicholas kalau aku tak peduli dia beritahu semua orang. Aku sudah selesai jadi bonekanya. Besoknya aku menyangka keadaan sekolah akan tak terkendali. Tapi yang mengejutkanku, tak ada yang terjadi. Sebaliknya, kulihat Natasha sedang berusaha menyortir lokernya. Kerumunan orang berkumpul di sekitarnya dan Naomi mengejeknya. Bagaimana rasanya tahu kalau bahkan pacarmu lebih menyukai aku? Dia tak suka padamu. Natasha terus saja menatap bukunya, tapi aku bisa lihat kalau dia menahan air matanya. Geram, aku mendorong melewati mereka semua dan menyuruh Naomi berhenti. Dia hanya berkata dengan bercanda. Kau tahu, kalau kau ingin pacaran denganku, kau bisa tanya saja. Kau tak perlu repot menghabiskan berbulan menderita dengan orang sawah raksasa ini. Kau benar, aku memang menyukaimu dulu saat kukira kau ini orang yang baik. Tapi sekarang aku tahu dirimu yang sebenarnya. Kau ini pecundang yang hanya merasa hebat saat mengorbankan kesengsaraan seseorang. Dan aku bisa tahu kenapa targetmu Natasha terus. Karena dia punya dua hal yang kau takkan punya. Hati yang sungguh tulus dan jiwa yang penuh kasih. Setelah itu, kutarik Natasha pergi dan kukatakan padanya betapa aku menyesal. Tapi dia bahkan tak melirikku dan hanya berjalan pergi. Beberapa hari kemudian setelah kelas olahraga, aku hendak pergi ke ruang lokerku saat teman sekelasku dan tim mendatangiku. Markus, tolong bantu aku bawa peralatan olahraga ini ke gudang. Aku sakit perut. Dia memegangi perutnya lalu segera berlari pergi. Tanpa banyak pikir, ku kemasi peralatan dan membawanya ke gudang. Segera setelah kuletakkan, kusadari kalau Nicholas, Naomi, dan beberapa cowok dari tim basket sedang menungguku di sana. Oh Markus, apa kau benar suka dengan Natasha? Yang aneh itu, aku tak menyangka itu.
Dan kemudian sekelompok itu mulai tertawa terbahak-bahak. Kau tak berhak berkata seperti itu padanya. Lihat dirimu sendiri. Wah, apa kau membelanya? Lalu dia menoleh ke Nicholas. Sayang, tunjukkan padanya siapa bosnya di sini. Lalu dikeluarkannya ponselnya dan mulai merekam. Nicholas menyeringai, lalu menarik kerah kemejaku dengan satu tangan dan mengulurkan tinjunya ke arahku dengan tangan satunya. Aku berusaha berontak tapi tak bisa lepas. Dia terlalu kuat. Tahu aku akan tamat, kupejamkan mataku dan menunggu bogemnya. Tapi tiba-tiba muncul suara keras. Stop! Kubuka mataku dan melihat Natasha dan seorang guru berdiri di depan pintu. Ternyata dia tak sengaja dengar Dante membual tentang rencana Nicholas. Jadi dia datang menyelamatkanku. Aku melihat ke arahnya dengan penuh rasa terima kasih, tapi dia berpaling menghindari tatapanku. Sementara Nicholas buru-buru melepas kerah bajuku dan berbohong ke guru kalau kami hanya ngobrol. Tapi tentu saja, ia tak mempercayainya dan menyuruh mereka semua ke ruang penyelia. Setelah insiden itu, Nicholas, Naomi dan anggota tim basket yang lainnya diskors dari sekolah selama 2 minggu. Mereka pantas mendapatkannya. Tapi siapa peduli? Aku punya hal yang lebih penting di pikiranku, seperti memenangkan kembali Natasha. Aku tahu hari ulang tahunnya sebentar lagi, dan ingat betapa sukanya dia dengan kerajinan kaca. Jadi kubelikan dia figurin kaca slop Cinderella, bersama tiket prom senior dan kartu bertuliskan, "Terima kasih dan selamat ulang tahun. Aku tahu yang kau lakukan tak berarti kau memaafkanku, tapi aku ingin jadi pacarmu sungguhan. Jadi ku tinggalkan untukmu tiket prom senior. Jika kau datang dan dansa denganku, maka aku tahu kau memberiku kesempatan lain. Jika tidak, maka aku tahu ini sudah berakhir. Tapi ingat, kau orang yang spesial dan layak dapatkan yang terbaik." Malam di mana prom tiba, aku terjebak di sana sendirian merasa seperti orang bodoh. Ini menyebalkan, tapi setelah apa yang ku perbuat, ini pantas ku dapatkan. Aku tak ingin berada di sini tanpanya. Jadi aku bersiap pergi. Tapi kemudian teman sekelasku menepukku di pundak dan memberi tanda agar aku berbalik. Ya Tuhan, itu Natasha dengan gaun merah tua yang paling indah. Dia jalan mendekatiku lalu mengulurkan tangan yang mengajakku berdansa. Dan tentu saja, aku diterima. Saat lagu berakhir, dia mencondongkan badannya dan berbisik padaku, "Terima kasih, pahlawanku." Bisa dikatakan kalau itu merupakan malam paling membahagiakan dalam hidupku. Karena malam itu membawaku mendapatkan pacar terbaik yang pernah ada. Oh, dan sebenarnya suaranya sangat imut. Meskipun dia merasa kesal padaku saat ku beritahu dia itu. Jadi ketua kelas yang mengagumkan sepertiku, artinya sudah jadi tugasku untuk menunjukkan ke murid pindahan baru, Willow, apa saja yang ada di sini. Jadi, jelas sebelah sini adalah kantin, peringatan jangan makan semurnya. Bleh. Kalau kau kesulitan mencari sesuatu, tanya saja padaku. Oh ya, aku belum pernah melihatmu sejak SMP. Apa kabar? Masih sama saja? Oke. Oh, kalian pasti bingung. Tapi sebenarnya aku sudah kenal Willow. Kalian tahu kami sekolah di SMP yang sama. Tapi jujur saja, kami tak pernah benar-benar bicara satu sama lain. Dia sepertinya masih saja pendiam seperti biasanya. Oh, dan ngomong-ngomong, aku Natalie. Bisa panggil aku Nat. Beberapa hari berikutnya, kulihat Willow selalu duduk di pojok kelas dan membuat doodle. Dia terlihat kesepian, jadi sebagai orang yang baik hati, kuputuskan untuk duduk dan ngobrol dengannya. Hai Willow, kaosmu bagus. Dia hanya tersenyum lemah lalu lanjut mencoret-coret. Canggung sekali. Yang paling baik yang bisa kulakukan hanya balas tersenyum bodoh lalu cepat-cepat pergi. Aku tak begitu peduli dengan Willow setelahnya. Aku hanya menyapa jika kami berpapasan di lorong atau di mana saja, tapi hanya itu saja. Tapi ternyata kecenderungan introvert Willow juga tak luput dari murid-murid lainnya. Karena saat kami sedang ekspedisi sekolah ke hutan, tak sengaja ku dengar mereka membicarakannya. Apa menurut kalian semua Willow itu sepertinya agak aneh? Ya, kau benar sekali. Pernah sekali aku pinjam penghapusnya, dan dia memberikannya padaku begitu saja tanpa berkata apapun. Dia bahkan tak menatap mataku, terus saja menggambar. Itu sangat aneh. Hah? Apa serius mereka sedang bergosip tentang anak baru itu? Ya, dia mungkin tak begitu supel. Tapi orang-orang harusnya belajar bagaimana menghargai perbedaan karakter orang lain, ya kan? Hei, Willow kan anak baru di sini. Kurasa tak baik jika kalian bergosip seperti ini. Dia juga temanku dari SMP, jadi tolong hentikan ini. Tapi hanya penasaran, apa dia selalu seperti ini? Kurasa ya. Sebenarnya aku tak terkejut melihatnya di kelas kita. Di SMP nilainya tak terlalu bagus, jadi agak janggal dia ada di deret unggulan bersama kita. Bisa kulihat seluruh kelompok menatapku dengan mata terkejut. Tapi hei, itu beberapa tahun lalu, jadi mungkin saja dia sudah berubah. Cepat-cepat ku koreksi diriku sendiri. Kemudian beberapa hari kemudian, aku sedang berdiri dekat lokerku saat tiba-tiba sahabatku Laila muncul dan memegang pundakku. Oh ya Tuhan, apa kau dengar beritanya? Semua orang bilang Willow hanya masuk ke jajaran teratas karena orang tuanya memberi donasi besar ke sekolah. Bisa kau percaya hal itu? Apa? Siapa yang menyebar rumor tak jelas ini? Aku tak tahu, tapi seseorang mengatakan kalau dia tak begitu pintar saat di SMP. Oh, ya Tuhanku. Apakah pelaku rumor itu aku? Itu aku yang lakukan.
Saat ekspedisi. Oh tidak, aku tak bermaksud begitu. Bagaimana bisa ini terjadi? Lalu saat aku memasuki kelas, kulihat Willow yang terisak didatangi oleh beberapa murid lain. Aku merasa buruk, jadi aku juga menghampirinya dan berusaha menghiburnya. Jangan khawatir soal itu, Willow. Semua tahu rumor ini bohong. Kenapa? Ada orang yang tega lakukan itu. Aku hanya murid pindahan. Siapa yang begitu benci padaku sampai mengatakan hal sejahat itu? Oh astaga, jelas aku merasa bersalah. Apa mungkin keadaan bisa makin runyam? Ya, ternyata bisa. Karena setelah kelas, Bu Holm tiba-tiba memintaku dan Willow untuk tetap tinggal. Oh tidak, apa dia tahu aku yang memulai rumor Willow? Aku duduk di sana berkeringat seperti kalkun Thanksgiving, menunggu Bu Holm menangkap basah aku. Tapi yang membuatku terkejut, ia berkata, "Ned, tolong bantu aku mencari tahu tentang rumor yang mengerikan ini." Betapa leganya. Tapi di saat yang sama aku panik. Bagaimana caranya aku menangkap basah orang yang bertanggung jawab jika akulah yang memulai rumor itu? Meski tak sengaja, sungguh dilema. Tunggu dulu, kurasa aku punya ide. Bagaimana kalau aku salahkan pembuat onar? Lagi pula mereka tak akan peduli. Sementara aku, murid dengan nilai A ini, terlibat masalah karena ini bisa mempengaruhi kesempatanku masuk ke kampus bergengsi dan menghancurkan hidupku. Tepat di saat itu, cowok bernama Bob ini melewati kami, lalu bersandar di dinding dan menggulir ponselnya. Bingo, kena kau. Kuletakkan satu tangan di dinding dan menatapnya curiga. Hei Bob, bagaimana kabarmu? Baik. Jadi, soal rumor Willow? Dari siapa kau dengar itu? Bob hanya mengangkat bahu lalu lanjut menatap ponselnya. Apa kau yang lakukan? Mungkin kau bosan, jadi kau sebarkan rumor itu untuk mengganggu cewek baru itu? Aku benar? Atau bagaimana? Hanya saat itu Bob menatapku. Apa? Apa kau gila? Aku tak kenal si Willow ini. Lagi pula aku tak masuk minggu lalu karena sakit. Sekarang tinggalkan aku sendiri. Oh astaga, ini gagal total. Sekarang aku harus bagaimana? Aku perlu waktu untuk berpikir. Oke, jangan panik, Nat. Kau ini pintar, jadi kau pasti bisa pikirkan sesuatu. Itulah saat aku berpaling dan melihat wajah sedih Willow. Jangan khawatir, akan kutemukan siapa yang melakukannya. Aku menenangkannya. Tapi dalam hati aku menjerit. Aku benci bohong padanya, tapi ini tak sengaja. Aku tak pernah berniat menyebarkan rumor itu. Di saat itu, Lela muncul dan berkata dia ingin bantu. Hebat, seakan pencarian ini masih belum cukup rumit. Lela memberitahu kami kalau dia dengar rumor ini dari si culun Ben. Jadi kami semua melacak dan menanyainya. Tapi dia mendengarnya dari cowok lain. Dan terus begitu sampai ada satu cewek yang bilang dia mendengarnya dari Ashley. Itulah saat aku ingat kalau Ashley ada di kelompok obrolan di ekspedisi itu. Oh tidak, aku harus mencegah pertemuan di antara kami. Jadi saat mereka melihat Ashley, aku membuat suara-suara aneh dan mengarang kalau aku sakit perut. Mereka masih akan menemuinya, jadi aku harus menjerit keras sekali seolah melahirkan. Di ruang UKS, aku terus menjerit seakan-akan aku sangat kesakitan. Suster mendiagnosa kalau itu bisa jadi usus buntu, jadi aku perlu segera dilarikan ke rumah sakit. Aku langsung berhenti berteriak segera saat mendengarnya dan berkata itu hanya karena aku sedang datang bulan. Nyaris saja, tapi paling tidak aku berhasil hentikan mereka menginvestigasi Ashley. Iya, terlalu cepat kusimpulkan, karena tepat setelahnya Ashley masuk ke ruang UKS. Tapi syukur, dia tak menyebutku. Sebaliknya dia bilang Carl yang memberitahunya soal itu. Untung bagiku. Carl absen hari ini, jadi perburuan harus berakhir di sini. Tapi sayang masih akan tetap berlanjut besok. Saat kami dengan lelah jalan keluar dari sekolah, aku melirik ke Willow dan melihatnya begitu sedih. Itu membuatku merasa sangat tak enak. Jadi untuk menebusnya, aku tanya apa dia mau makan sandwich. Tentu saja ku traktir, dan dia mengiyakan. Sandwich itu sangat enak. Dan Willow tampaknya menikmatinya juga. Senang rasanya melihatnya lebih bahagia, jadi kuputuskan memperpanjang perjalanan kami dengan pergi ke mall. Willow terus saja melirik sebuah gaun, tapi harganya di luar jangkauannya. Jadi sebagai teman yang baik, kubelikan dia sebagai hadiah. Ya, setidaknya itu bisa kulakukan setelah semua yang kuperbuat padanya, ya kan? Tapi kemudian kuperhatikan ada yang aneh. Saat aku berdiri di konter untuk bayar itu, aku berbalik dan melihatnya menyeringai. Lalu saat melihatku memperhatikannya, dia langsung tersenyum dan berterima kasih padaku untuk gaun itu. Aneh sekali. Hari berikutnya perburuan rumor pun berlanjut. Kami menyudutkan Carl dan menanyainya, tapi dia tak ingat dari siapa dia mendengarnya. Lela menyuruhnya berpikir dengan hati-hati, tapi dia hanya mengangkat bahu dan bilang tak tahu. Lela jadi curiga, jadi dia langsung melaporkannya ke kantor kepala sekolah. Aku bahkan tak punya kesempatan untuk menghentikannya. Hal berikutnya yang ku tahu, kami dipanggil lewat pengeras suara dan disuruh pergi ke ruangan kepala sekolah. Kemudian, Carl mengaku kalau kemarin dia mendapat pesan anonim lewat Facebook, mengatakan kalau orang itu berniat membayarnya jika setuju tak melaporkan nama yang memberitahu rumor itu. Ditunjukkannya pada kami ponselnya, tapi semua pesan dan akun pengguna sudah tak ada lagi.
Itu benar, akulah pengguna anonim yang menghubungi Carl kemarin. Syukurlah, kuhapus pesan dan akun itu tepat waktu. Tapi semuanya tak semudah itu. Kepala sekolah memutuskan untuk men-skors Carl karena menahan informasi. Akhirnya, rencanaku bekerja, tapi kenapa aku tak senang karenanya? Sebaliknya, aku merasa tak enak. Sangat tak enak. Menyalahkan seseorang karena kekeliruanku itu tak benar. Aku tak bisa lakukan itu ke Carl. Jadi, aku berdiri dan berseru. Itu aku selama ini. Aku yang mulai rumor itu. Tapi itu tak sengaja. Ya, begitulah. Skors selama 2 minggu. Sekarang, Willow menolak mendengar permohonan maafku dan semua orang menganggapku ini musuh. Hanya Lela yang tetap di sisiku dan tetap bersikeras ada hal lain yang perlu diungkap. Lalu beberapa hari berikutnya saat aku berusaha mengatasi kebosananku dengan keripik kentang dan maraton nonton Love is Blind, Lela mampir dan memberitahukan berita mengejutkan. Ada kemungkinan kalau aku bukanlah yang menyebarkan rumor tentang Willow. Ternyata, Lela terus bertanya di seputar sekolah dan akhirnya ketemu cewek bernama Rosa yang punya reputasi suka bergosip. Rosa bilang ke Lela kalau dia sedang di kamar mandi saat tiba-tiba cewek di bilik sebelahnya mulai cerita tentang rumor itu. Rosa menganggapnya aneh, jadi dia menunduk dan melihat siapa itu. Tapi dia hanya bisa lihat sepasang sepatu Nike Air Force 1 warna pink. Kemudian Lela tanya padaku, "Kau tahu siapa yang selalu pakai sepatu itu kan?" Aku mengangguk. Tapi secara objektif, mungkin ada cewek lain yang punya sepatu yang sama, betul? Untungnya, Rosa juga lihat detail penting yang akan membantu kita menutup kasus ini. Di sepatu sebelah kanan ada bekas robekan. Kuperiksa sepatu tersangka kita dan sepatunya cocok. Jadi kami akhirnya tahu siapa pelaku sebenarnya. Hanya perlu rencana untuk menjebaknya. Esoknya kami memanggil Willow untuk menemui kami di kafe dan mengatakan padanya kami temukan pelaku sebenarnya. Tapi saat Willow tiba, dia langsung marah dan membentakku. "Berhenti menyalahkan orang lain. Mungkin orang itu mendengarmu saat kau membicarakanku selama trip ekspedisi itu." Segera saat Willow mengatakan itu, Lela dan aku saling pandang lalu tersenyum lebar. Apa yang lucu? Aku tak pernah beritahu kalau kusebarkan rumor saat di ekspedisi. Aku bahkan tak beritahu kepala sekolah. Aku hanya mengaku kalau akulah yang mengatakannya. Itu saja. Willow tampak kaget. Lalu kami memberitahunya soal Rosa dan bagaimana dia melihat sepatu Willow. Jadi Willow tak bisa berkelit lagi. Oke, itu memang aku. Aku tak pernah suka padamu dan kau pikir kau ini sangat sempurna. Jadi saat ekspedisi saat tak sengaja ku dengar kau membicarakanku seperti itu membuatku sangat marah sampai ku dapat ide sebarkan rumor tentang diriku sendiri lalu menyalahkannya padamu. Agar kau terlihat seperti orang jahat dan ku dapatkan simpati orang lain. Rencana jenius, ya kan? Oh, ya ampun. Siapa yang menyangka kalau korbannya sendiri sebenarnya merupakan pelaku kejahatan? Lela begitu marah sampai dia langsung ingin melaporkan Willow ke kepala sekolah, tapi aku langsung melarangnya. Aku sadar sebagian dari itu juga salahku. Jika aku tak beritahu orang lain sesuatu mengenai Willow, maka ini tak akan terjadi. Jadi iya, setelahnya aku dan Willow tak lagi saling bicara. Sebenarnya jika kulihat dia di lorong, aku sengaja lewat jalur yang lain. Tapi yang jelas, berkat insiden ini kupetik pelajaran yang berharga. Jangan pernah bergosip, karena itu nggak banget. Dan juga pilihlah temanmu secara. Ini hari pertamaku di SMA, dan tentu saja kuatasi dengan baik. Maksudku siapa yang tak ingin berteman dengan orang secantik dan seramah aku? Saat makan siang, aku sudah punya banyak teman baru, dan semua orang berkerumun mengelilingiku untuk mendengar cerita tentang hidupku yang luar biasa. Aku segera jadi sangat populer di sekolah. Aku ini si cantik berambut pirang yang mempesona. Apa kalian tahu bagian terbaiknya? Cowok-cowok mulai memperhatikanku juga. Bahkan kapten tim basket, Mitchell, juga suka padaku. Itu masuk akal, maksudku terang saja. Cowok paling tampan di sekolah akan tertarik dengan cewek tercantik di sekolah. Dan coba tebak, dia mengikutiku di perjalanan pulang saat ini. Terus menguntitku, Tunggu saja. Sepertinya kehidupanku yang baru di sekolah ini akan jadi luar biasa. Nah, Namia, itu bukan pertanyaan mudah tapi kau menjawabnya dengan sangat tepat. Kerja bagus. Lihat kan, tak hanya berparas cantik, aku juga salah satu murid terpintar di sekolah. Para penggemarku bertambah dan bertambah. Sepertinya semua orang ingin habiskan waktu dengan orang sesempurna aku. Di sini aku cerita ke teman-temanku bagaimana pada awalnya orang-orang kadang salah menilaiku, karena aku berasal dari keluarga yang sangat sukses dan terpelajar. Orang tuaku adalah orang yang kaya raya yang mendorongku untuk terus jadi versi terbaik dari diri sendiri, dan berusaha keras agar tak mengecewakan mereka. Hei Mia, permisi, tapi kenapa kau tak pernah memakai pakaian rancangan desainer atau menggunakan barang mahal? Dia menatap ke sepatu kets milikku yang terlihat lusuh. Aku mengerti kenapa ini terlihat sedikit aneh, tapi asal kalian tahu, aku berpakaian seperti ini karena orang tuaku menekankan pentingnya bersikap rendah hati. Begitu juga cara hidupku.
Kebaikan itu lebih baik daripada kecantikan, ya kan? Kemudian ku keluarkan ponselku dan tunjukkan ke mereka nilai-nilaiku dari sekolah lamaku. Semua orang terkesiap melihatku karena begitu sempurna. Aku dicintai, dikagumi, dipuja. Tapi tentu saja, dengan menjadi sehebat ini, berarti akan ada saja beberapa anak yang iri padaku. Maksudku, kurasa aku tak bisa salahkan mereka. Aku berkilau bagai permata, sementara mereka terlihat kusam dan biasa saja. Suatu kali setelah ujian, segera saat guru beranjak pergi, ada cewek bernama Laila berdiri dan berkata, "Mia curang. Aku lihat dengan mata kepalaku sendiri. Aku juga lihat itu. Dia memeriksa ponselnya saat ujian." Semua orang terkesiap kaget. Tepat di saat itu, ketua kelas Mark berteriak, "Hei, hei, berhenti. Kita semua tahu Mia murid yang hebat. Tak mungkin dia curang." Nah, itu maksudku. Laila dan Celia pasti sangat iri karena rencana kecil mereka untuk menghancurkanku tak berhasil. Dan ketua kelas? Dia datang entah dari mana untuk melindungiku. Dia pasti salah satu dari banyak pengagumku. Tapi, maaf Mark, aku ini jauh dari levelmu. Cewek sepertiku butuh laki-laki yang dewasa, kaya, dan tampan. Cowok-cowok di sekolah memang ganteng, tapi mereka cuma anak-anak. Mereka di bawahku. Suatu kali aku sedang buru-buru dan tak punya banyak waktu untuk memeriksa lokerku. Jadi tanpa sengaja aku bawa buku paket yang salah ke kelas. Menyadari kesalahanku, Laila dan Celia langsung ikut campur. Oh, apa ini? Kami kira Nona Sempurna ini tak pernah mengacaukan apapun. Aku bahkan tak punya kesempatan untuk berkata apapun, karena cewek bernama Beatrice ini angkat bicara. Hei, hentikan! Siapa sih yang tak membuat kesalahan sesekali, hah? Ini, kau bisa berbagi milikku. Oh wow, cewek ini cukup baik. Senang rasanya punya sekutu untuk menghadapi Laila dan Celia. Jadi, saat makan siang aku bergabung di meja Beatrice. Kita mulai ngobrol dan jelas dia terpesona dengan betapa menakjubkannya hidupku. Hebat, sekarang aku punya pendamping yang setia. Hey Beth, bantu aku mengerjakan PR hari ini, oke? Lagi? Aku harus menghadiri pesta penting dengan orang tuaku malam ini. Akan ada para politisi dan plutokrat. Aku tak punya waktu mengerjakan PR. Sekarang aku harus pulang lebih awal untuk berganti pakaian dan berdandan. Bye. Aku tak perlu menoleh untuk tahu wajahnya yang lucu kebingungan. Dia terlihat seperti itu setiap kali ku minta mengerjakan PR-ku. Tapi itu sepadan, ya kan Beatrice? Dia bisa bergaul dengan anak ajaib paling keren di sekolah. Aku. Jadi, sedikit PR tambahan adalah hal murah untuk membayar privilege seperti itu. Kalian tahu, bagiku, PR itu remeh. Aku cuma tak punya waktu untuk itu. Harus kuakui, kalau punya Beatrice di dekatku itu sangat nyaman. Dia memastikan nilaiku tetap tinggi di kelas, memberiku waktu untuk bermain polo, bermain ke klub golf, dan menghadiri acara amal bersama orang tuaku. Dia juga membiarkan aku meminjam gaunnya, make-upnya, dan sepatu hak tingginya yang sangat cantik. Teman-temanku mengagumiku, yang asing mengidolakanku, dan guruku memujaku, dan aku punya sahabat yang luar biasa setia. Hidup begitu sempurna. Hingga suatu hari, saat aku sedang melenggang di sepanjang lorong, kuperhatikan ada yang aneh. Orang-orang tak memberiku pandangan memuja seperti biasanya. Sebaliknya, mereka memalingkan muka terhadapku. Hah? Apa yang terjadi? Hei Beatrice, apakah tahu apa yang terjadi? Orang-orang bersikap sangat aneh. Dia hanya mengangkat bahu. Aku tak tahu, kita lihat saja. Ku coba untuk meyakinkan diri kalau ini bukan masalah besar. Tapi tak bisa kuhilangkan perasaan ada sesuatu yang tak beres. Kemudian pada hari itu, ketakutan terburukku terbukti. Saat aku memasuki kelas, Mark mendatangiku dan melambaikan ponselnya di depan wajahku. Permainan yang bagus, Nona Sempurna. Ternyata kau ini pembohong besar. Kulihat ponselnya dan melihat postingan panjang dan banyak sekali foto terlampir. Ada judul besar mengatakan, kenyataan tentang Mia si pembohong, dan tiap foto dilengkapi dengan keterangan. Rumah Mia sebenarnya sangat biasa saja. Dia tinggal di sini dengan kakek neneknya. Tak ada mansion mewah atau orang tua kaya raya. Saat Mia baru saja masuk sekolah, dia berteman dengan semua orang, membual tentang ketenaran, keberuntungan, dan popularitasnya. Aku tak tahu siapa dia, jadi bagaimana jika kita berbagi saja jalan yang sama menuju halte bus? Siapa bilang aku berniat berkenalan dengannya? Transkrip nilai dari sekolah lamanya bahkan bukan miliknya. Dia hanya mengedit namanya di atasnya. Setiap kali dia berdiri untuk menjawab pertanyaan atau mengerjakan tes, dia curang supaya mendapatkan nilai yang baik. Ya Tuhan, semua ini. Bagaimana mereka tahu?
Rasanya jantungku tercekat di tenggorokan dan kepalaku berputar-putar. Mataku kabur saat kulihat Laila dan Celia mendekatiku. Aku menatap mereka terkejut. Mia, jujur, kami tak membencimu. Hanya saja kami menyadari ceritamu itu konyol, jadi kami putuskan untuk mencari tahu kebenaran. Itu benar, tapi kau memang benar-benar menutupi jejakmu. Kami tak temukan apapun. Tunggu dulu. Jadi, siapa yang menemukan bukti-bukti ini? Aku. Tepat saat itu, sahabatku muncul, diikuti dengan guru wali kelas. Mia, aku tahu kau pikir aku orang putus asa yang bisa kau kendalikan. Tapi tidak. Aku segera mengetahui semua yang kau katakan itu bohong. Jadi kukumpulkan bukti untuk membuktikannya. Semua orang melongo padaku dengan kecewa. Aku merasa sangat kebingungan karena situasi tersebut. Ini tak mungkin terjadi. Kucubit lenganku. Aduh, itu sama-sama terasa sakit dan nyata seperti apa yang terjadi di depan mataku saat ini. Beatrice melanjutkan, tak baik untukmu hidup dalam kebohongan seperti ini. Kau ini siapa? Gambaran realita mulai membanjiri pikiranku, membuat otakku rasanya seakan mau pecah. Kupegangi kepalaku dan berlari keluar kelas. Saat kubuka mataku, kudapati diriku sedang di rumah sakit. Wali kelas sedang duduk di sampingku dan kakek nenekku juga ada di sana. Mereka semua tampak sangat kecewa. Mia, kepala sekolah sangat marah dan akan mengeluarkanmu. Tapi Beatrice dan temannya yang meyakinkan beliau untuk membiarkanmu tetap sekolah. Apa? Beatrice? Tapi dia orang yang mengungkapku. Menyadari keterkejutanku, guru tersebut melanjutkan. Setelah melihat reaksimu, Beatrice sadar kalau mungkin kau punya masalah psikologis. Jadi dia meyakinkan kami untuk membantu membawamu ke rumah sakit untuk diagnosa. Aku memandang kakek dan nenekku. Mereka semua menangis. Tak disangka, tangisku pecah. Kudambakan kehidupan impian penuh dengan ketenaran, kekayaan, dan para pengagum. Sampai-sampai kubuat gambaran diriku sendiri di realita lain. Aku juga begitu terhanyut dalam skenario ilusi itu. Sampai aku lupa dengan realitaku sendiri. Ini terjadi bulan lalu, dan saat ini aku sedang dalam pengobatan untuk delusiku, dan juga menemui terapis. Sekarang aku dalam perjalanan menemui Beatrice, Layla, Celia, dan Mark. Tidak, aku tak mengada-ngada. Aku sungguhan menemui mereka. Oh astaga, itu mereka. Ini menakutkan, tapi ada sesuatu yang harus kulakukan. Jadi ku tarik napas dalam-dalam, kemudian mengikuti saran terapisku. Aku bicara dari lubuk hatiku. Hai guys, terima kasih sudah datang. Pertama-tama, aku mau minta maaf karena berbohong. Nyatanya, aku hidup dengan begitu banyak kebohongan sampai tak bisa lagi membedakan mana yang nyata dan tidak. Terapisku membantuku sadar kalau semua ini berawal setelah aku kehilangan orang tuaku. Sebagian bawah sadarku putus asa mendambakan kehidupan impian ini, sampai kuciptakan hidup baru. Dengan cara ini aku tak harus terima kenyataan, yaitu orang tuaku telah tiada, dan aku hidup dengan kakek nenekku yang miskin. Setelah selesai bicara, kupandang mereka semua. Setengah bersiap mereka akan memakiku atau apa, tapi sebaliknya. Beatrice tersenyum padaku dan berkata, butuh banyak keberanian untuk datang ke sini dan mengatakan itu. Aku juga minta maaf. Seharusnya aku tak mengucilkanmu seperti itu, tapi aku tak tahu kau sedang sakit. Sama, aku bangga padamu. Aku juga. Aku juga. Sekarang, kapan kita pesan kuenya? Jadi, sekarang bagaimana? Ya, aku masih minum obat dan konsultasi dengan terapisku. Sekarang aku bisa bedakan antara angan-angan dan kenyataan. Dan juga aku kembali bersekolah, dan para guru serta teman sekelasku semuanya sangat menerima. Lebih baik lagi, aku sekarang punya teman-teman luar biasa yang menyukaiku apa adanya. Dan apa kalian tahu? Ternyata hidup dalam kenyataan sebenarnya tidaklah terlalu buruk. Hei, ada apa dengan wajahmu? Oh, tak apa-apa, cuma hari buruk. Kamu bisa cerita semua padaku. Aku sahabatmu, jadi aku tahu kalau ada masalah denganmu. Curahkan semuanya. Oke, kamu benar seperti biasa. Aku pikir kamu harus berpegang pada sesuatu. Ini berita mengejutkan. Ya, Tuhan, siapa itu? Dia terlihat sangat keren. Apa kamu mendengarkan? Hah? Kamu bilang apa? Aku menoleh padanya, tapi dia menggumamkan tipikal lalu berjalan pergi. Astaga, apa masalahnya?
Oh, itu tadi Lukas. Sahabatku sejak TK. Jangan pedulikan dia, dia selalu seperti ini. Tapi terserah dia. Mari kita kembali ke cowok tampan ini. Jadi ternyata namanya Alex. Dan dia baru di sini. Aku tahu itu. Karena cowok imut seperti dia tidak akan pernah luput dari perhatianku. Keesokan paginya, aku tidak sabar untuk berjalan ke sekolah bersama Lukas. Aku punya kabar luar biasa yang ingin kusampaikan padanya. Hal itu terjadi padaku malam sebelumnya, saat giliranku kerja di restoran. Lukas, kamu tidak akan percaya siapa yang ada di restoran kemarin. Robert Downey Jr. Apa? Tidak, itu Alex, si murid baru. Astaga, Lukas, kamu harus membantuku mendapatkan perhatiannya. Kalian satu tim bisbol bersama, kan? Hah? Apa kamu menyukai cowok itu? Serius? Duh, maksudku, lihat dia. Dia seperti saudara kembar Timothy Salami. Jadi bantu aku ya, tolong. Baiklah. Aku memang dengar dia suka cewek yang bermain sepatu roda. Aku punya ide. Lain kali dia datang ke restoran, layani dia dengan sepatu roda. Itu cara terbaik untuk membuatnya terkesan. Oh, ya, itu ide bagus. Aku memeluk Lukas berterima kasih. Jadi lain kali Alex datang ke restoran, aku mengeluarkan sepatu rodaku dan siap menyajikan spaghetti untuknya. Aku masih pemula dalam bermain skate, jadi aku perlahan-lahan meluncur ke arahnya. Sejauh ini bagus. Sampai aku tidak melihat ada orang yang menumpahkan milkshake-nya ke lantai. Dan ya, tentu saja aku terpeleset. Oh, tidak. Aku segera menutup kepalaku untuk menghindari piring spaghetti, tapi ya, piringnya jatuh ke lantai, tapi di mana spagettinya? Aku melihat sekeliling. Oh, sial. Aku menemukannya. Itu mendarat di kepala Alex. Itu sangat memalukan. Tapi yang lebih parah lagi, sekeras apapun aku mencoba, aku tidak bisa bangun. Sepatu roda bodoh. Aku berulang kali meminta maaf padanya. Pada awalnya, Alex terlihat sangat kaget. Tapi mungkin karena penampilanku yang menyedihkan, dia tidak bisa menahannya lagi dan tertawa terbahak-bahak. Ya, setidaknya kamu berani meluncur ke atasnya. Aku di sisi lain bukan penggemar beratnya. Apa? Apa yang dia maksud? Lukas. Keesokan harinya aku pergi mencari Lukas untuk menghadapinya. Dia mudah ditemukan, karena dia berada di tempat favoritnya untuk menjelajah di kota, toko sepatu Keds. Kenapa kamu bilang Alex suka sepatu roda? Karena dia sudah pasti tidak menyukainya. Haha, mungkin aku salah dengar. Oh, tunggu. Dia suka cewek yang memakai kostum superhero. Itu benar. Apa? Kedengarannya konyol. Lupakan, aku tidak mendengarkanmu lagi. Berikanlah nasihatmu kepada cewek malang lainnya, bukan aku. Ada apa dengan Lukas? Kenapa dia memberiku saran buruk seperti itu? Seperti dia ingin aku gagal. Tapi kenapa? Ya ampun. Apakah dia mungkin menyukaiku? Tidak, omong kosong. Tetap saja aku punya firasat buruk tentang hal itu. Jadi aku memutuskan untuk menghindari Lukas sebisa mungkin. Aku punya banyak alasan untuk tidak bergaul dengannya. Misalnya ibu mengantarku ke sekolah, dan aku melewatkan makan siang karena sedang diet. Melelahkan sekali. Maksudku, pernahkah kalian mencoba diam-diam makan siang di kelas agar tidak pingsan karena kelaparan? Namun, ini perlu, karena kami berdua membutuhkan ruang. Itulah caranya agar persahabatan kami tetap aman. Tapi suatu hari, Lukas mengirimiku pesan. Bisa ngobrol sepulang sekolah? Ada hal penting yang ingin kukatakan. Oh tidak. Apakah dia akan mengakui perasaannya? Tapi jika dia melakukannya, persahabatan kami akan hancur. Aku tidak bisa membiarkan hal itu terjadi, sehingga aku tidak menemuinya, malah langsung pulang ke rumah. Dia menelponku berkali-kali, tapi aku mengabaikan semuanya. Aku membuatnya takut, tepatnya. Astaga, aku tidak bangga, tapi aku harus menyelamatkan persahabatan kami dari dewa asmara bodoh. Namun saat aku melihatnya lagi, dia hanya menatapku dengan terluka. Lalu dengan sengaja berjalan ke arah lain. Oh tidak. Sekarang pada dasarnya kami seperti sedang perang dingin. Kami mungkin masih baikan, tapi aku masih memperhatikan Lukas. Aku telah mengawasinya selama beberapa hari, dan sepertinya dia mengalami masa-masa sulit. Dia pasti sudah mengetahui penolakanku, jadi sekarang dia murung. Ya ampun Lukas, aku tidak ingin ini terjadi, tapi aku tidak bisa mengambil resiko kehilangan persahabatan kita. Lalu aku sadar akan sesuatu. Suatu kali seluruh sekolah pergi piknik. Aku memperhatikan Lukas dari jauh, dan memperhatikan bahwa dia memberikan tatapan tajam kepada sekelompok cewek. Tunggu. Mereka mengelilingi Alex. Aku bahkan melihatnya menyandung cewek lain yang akan bergabung dengan kelompok gadis yang memuja Alex. Dan dia bilang bahwa itu adalah kecelakaan. Di lain waktu aku mendengar dia memberitahu cewek-cewek dari kelas lain yang sedang berdiri dekat pintu kelas, mencoba melihat Alex sekilas, bahwa dia berpura-pura kedinginan dan pendiam karena dia memiliki gigi yang mengerikan. Hal itu tentu saja tidak benar, karena dia memiliki senyuman yang dapat mencerahkan ruangan. Sepertinya bukan hanya aku.
Lukas tidak ingin ada cewek lain yang mendekati Alex. Apakah dia begitu membenci Alex? Atau dia menyukai Alex? Demi Tuhan! Berhentilah berpikir omong kosong seperti itu, Su. Kepalamu sedang mempermainkanmu. Lalu suatu hari ibuku mendengar bahwa ibu Lukas sakit. Jadi dia membuatkan sup ayam dan menyuruhku untuk mengantarkannya. Aku tidak ingin pergi ke rumahnya. Bagaimana jika aku bertemu Lukas? Canggung. Tapi aku tak menolak mengantar sup untuk wanita sakit. Ketika aku tiba, aku membuka pintu dan membiarkan diriku masuk seperti biasanya. Dan saat itulah aku mendengar percakapan antara Lukas dan ibunya. Lukas, kamu harus melupakan Alex. Aku mau, tapi aku tak bisa, Bu. Dia selalu ada di pikiranku. Pokoknya yang terpenting adalah kesehatanmu. Makanlah sesuatu. Lihat dirimu, kamu tidak menjadi lebih baik. Bagaimana bisa aku makan setelah ayahmu meninggalkan kita? Sepertinya selama ini aku hidup dalam kebohongan. Aku minta maaf. Tunggu sebentar. Intuisi Sherlock Holmesku muncul. Sekarang semuanya masuk akal. Kenapa Lukas sedih selama beberapa hari? Kenapa aku tidak bertemu ayahnya untuk sementara waktu? Dan mengapa ibunya tiba-tiba sakit? Itu karena Lukas adalah gay. Ayahnya mungkin tidak menerima hal itu dengan baik sehingga dia pergi. Dan hal ini sangat menyedihkan bagi ibu Lukas. Tapi aku sahabatnya, kenapa dia tidak memberitahuku? Sobat, dia menyembunyikannya dengan sangat baik. Tapi tidak hanya itu, dia juga coba menyabotaseku ketika dia tahu aku suka Alex. Ternyata kami bukan sahabat seperti yang kukira. Aku tidak bisa mengabaikan ini. Aku perlu bicara dengan Lukas untuk membereskan semuanya. Keesokan harinya Lukas berlatih bisbol, jadi aku pergi menemuinya di lapangan. Tapi dia tidak di sana. Aku tanya ke rekan timnya, tapi tak ada yang tahu di mana dia. Kemana dia pergi? Dan saat itulah aku melihat Lukas bersama Alex di belakang bangku penonton. Oh, lihatlah mereka. Mesra. Mereka bicara sebentar, lalu masing-masing berjalan menjauh ke arah yang berbeda. Aku memperhatikan mereka dari kejauhan dengan tangan terlipat. Pengkhianat itu? Aku sangat siap untuk berteriak di depan wajah Lukas. Dan saat itulah mata kami bertemu. Dia kaget saat melihatku, seperti baru saja tertangkap basah. Ya, secara teknis itu adalah kata yang tepat untuk menggambarkan situasinya. Apa yang kamu lakukan di sini? Kenapa kamu terlihat begitu bingung? Ayolah, aku tahu tentang hubunganmu dengan Alex, jadi kamu tidak perlu menyembunyikannya lagi. Bagaimana kau tahu tentang itu? Aku mendengar kamu dan ibumu membicarakannya. Tapi bagaimana bisa kau lakukan ini padaku? Kamu tahu kalau aku menyukai Alex. Aku tahu, tapi aku tidak bisa menjelaskannya. Aku sangat malu. Seharusnya kamu bicara padaku dulu, tapi sebaliknya kamu mencuri Alex dariku. Sahabat tidak melakukan itu satu sama lain. Tunggu sebentar, apa yang baru saja kamu katakan? Aku mencuri Alex darimu? Apa maksudmu? Ayolah, hentikan saja semua persembunyian dan kebohongan ini. Aku tahu, kalian berdua bersama. Apa? Kenapa dia bereaksi berlebihan seperti ini? Apa yang baru saja kukatakan tidak benar? Wah, ternyata tidak. Aku salah total. Hanya satu hal yang pasti, intuisi detektifku buruk. Dan saat itulah Lukas memberitahuku, mereka tidak sedang jatuh cinta. Lukas bahkan membenci Alex karena dia saudara tiri Lukas. Astaga, sepertinya aku tersesat dalam semacam telenovela atau semacamnya. Saat ibuku mengandungku, ayahku mabuk dan melakukan kesalahan besar dengan rekannya. Dia hamil Alex, tapi ayahku tidak mengetahuinya. Lalu, sebulan yang lalu, ibu Alex didiagnosis menderita penyakit serius. Dia tidak mau anaknya berakhir sendirian jika dia tidak bisa hadir, jadi dia muncul lagi dalam kehidupan ayah dan mengacaukan segalanya. Ya Tuhan! Makanya ibu Lukas tiba-tiba jadi kurus dan sakit-sakitan. Dan ayah Lukas tidak meninggalkan mereka, bukan. Itu karena ibunya mengusir ayahnya dari rumah. Aku ingin memberitahumu di kantin beberapa hari yang lalu, tapi kamu terlalu fokus pada Alex untuk mendengarkan. Ini membuatku marah, jadi aku mencoba segalanya untuk mencegahmu mendekatinya. Keluargaku hancur karena dia, jadi aku tidak ingin sahabatku jatuh cinta pada orang seperti itu. Ternyata aku adalah teman yang sangat buruk. Sahabatku punya masalah di rumah dan aku pun tidak menyadarinya. Tidak, karena aku sibuk melamun tentang pria yang hampir tidak kukenal. Aku meminta maaf kepada Lukas dan berjanji akan lebih memperhatikannya. Dan kemudian kami berpelukan. Positifnya, tidak ada teori gilaku yang benar-benar jadi nyata. Jadi ternyata itu semua hanyalah kesalahpahaman besar. Perang dingin antara kami telah berakhir dan persahabatan kami tetap luar biasa seperti biasanya. Aku pun berhasil meyakinkan Lukas dan Alex untuk saling memberi kesempatan. Bagaimanapun juga mereka adalah saudara tiri. Dan apa yang terjadi di antara orang tua mereka bukanlah kesalahan mereka. Selain itu, ibu Alex sedang sakit parah. Jadi dia membutuhkan Lukas lebih dari sebelumnya. Senang rasanya bisa berkumpul bersama mereka berdua dan melihat mereka tertawa dan bercanda. Akhirnya damai. Kami bertiga telah menjadi teman baik. Oh, ingin dengar sesuatu yang lucu? Lukas sebenarnya menawarkan untuk menjodohkanku dengan Alex. Tapi tidak apa-apa, aku menolak. Kalian tanya kenapa? Ya, kami bertiga adalah teman yang luar biasa sekarang. Dan aku tidak ingin ada yang merusaknya. Aku cukup dewasa kan?
Eh, kenapa si brengsek ini tidak membuka pintunya? Aku melanjutkan pukulanku sampai tanganku sakit. Jadi, sepertinya dia sudah pergi. Dasar rubah licik. Jadi, wanita yang tinggal di sini adalah teman ibuku, Carol. Ibuku, sebagai orang yang baik hati, meminjaminya sejumlah uang untuk keluar dari situasi sulit. Masalahnya adalah Carol belum membayarnya kembali. Dan sekarang dia membuat ibuku takut. Tahukah kalian apa bagian paling parahnya? Uang itu untuk biaya kuliahku. Dipicu amarah, aku menendang udara untuk melepaskan amarahku. Tapi, ups, aku menyaksikan dengan ngeri ketika kerikil terbang di udara dalam gerakan lambat, lalu menabrak jendela mobil. Ya ampun. Menelan rasa takutku, aku menyelinap lebih dekat ke mobil untuk memeriksa seberapa parah kerusakannya. Tiba-tiba, pintu mobil terbuka, dan keluarlah dua orang preman. Aku mencoba untuk tetap tenang, meminta maaf dan menawarkan sejumlah uang sebagai kompensasi. Tanpa diduga, orang-orang ini menyeringai. Baiklah sayang, jika kamu ingin menebusnya maka ikuti kami. Begitu saja, salah satu dari mereka meraih pergelangan tanganku dan menarikku pergi. Seolah-olah mereka akan menyakiti gadis yang tak berdaya. Tapi sayang sekali bagi kedua orang bodoh ini. Mereka sebenarnya sedang melihat master sabuk hitam taekwondo di sini. Aku hendak melemparkan tendangan kapak, ketika tiba-tiba seorang pria muncul entah dari mana. Jangan khawatir, aku akan mengurusnya. Sebelum aku sempat berkedip, dia menerjang orang-orang itu seperti seorang pejuang, dan akhirnya dia dipukuli hingga babak belur. Sungguh, siapa yang menyelamatkan siapa sekarang? Tanpa ragu, aku melontarkan beberapa tendangan yang membuat kedua preman itu menjadi pucat. Mereka berlari kembali ke mobilnya, dan ketika berada di luar jangkauan tendanganku, mereka menoleh dan dengan sinis berkata, "Kami akan melepaskanmu kali ini. Oh, dan pilihlah pacar yang lebih baik lain kali." Aku menunduk untuk melihat pria menyedihkan itu menggeliat di tanah. Oh iya, aku hampir melupakannya. Dia sangat tidak berguna dalam pertarungan. Tapi hey, setidaknya dia mencoba membantuku. Jadi, aku membawanya ke pusat kesehatan terdekat untuk membalut lukanya. Namanya Tyler. Dia kurus, tapi, ya, menurutku cukup heroik. Dia sepertinya masih kesakitan, jadi aku menawarinya tumpangan pulang. Tapi dia segera menolak. Oke, baiklah. Dia pasti takut melihat betapa galaknya aku. Namun, begitu aku berbalik untuk pergi... Tunggu, ada yang aneh dengan ponselku. Apalagi sekarang? Nomormu tidak ada di dalamnya. Astaga, ini sudah tahun 2022. Dan dia masih menggunakan gombalan yang sudah ketinggalan zaman itu. Tetap saja, aku tertawa terbahak-bahak, lalu memasukkan nomorku ke ponselnya. Setelah itu, kami mulai mengirim pesan setiap hari. Dia mengirim meme paling lucu dan itu membuatku merasa senang. Sejujurnya, aku tahu aku bisa terlihat agak mengintimidasi. Jadi memiliki pria manis seperti Tyler yang menaruh minat padaku, membuat hatiku sedikit berdebar. Dan tidak dapat disangkal bahwa dia imut, sangat lembut. Ya, dia adalah seorang siswa sekolah musik. Seorang penyanyi, penulis lagu yang patut diwaspadai di masa depan. Jadi, kalian tahu, kami akhirnya pacaran. Namun, tidak butuh waktu lama bagiku untuk menyadari bahwa ada sesuatu yang sangat aneh pada cowok ini. Maksudku, 100% kencan kami dilakukan di restoran cepat saji. Dan saat aku memesan minuman bersoda, Tyler akan meminta staf untuk memberikan 1 cangkir dan es tambahan. Aku masih ingat betapa kagetnya aku saat pertama kali melihatnya diam-diam mengeluarkan sebotol air berwarna gelap dari sakunya. Oh, tapi kamu tidak seharusnya membawa minuman dari luar. Jangan khawatir, ini kopi hitam. Warnanya pada dasarnya sama dengan cola. Gak akan ada yang tahu. Hah? Apa aku salah dengar? Ternyata tidak. Karena ini menjadi kejadian biasa setiap kali kami keluar untuk makan. Namun bukan itu saja. Pada kesempatan langka, kami memilih salad buah dengan keju burrata. Aku hampir tersedak makananku ketika Taylor mengeluarkan sekotak yogurt dan memasukkan semua buah ke piring ke dalamnya. Wah, dan ini dia yogurt buah, tapi aku akan menyimpannya untuk nanti. Tidak enak memakannya di sini, ya kan? Lalu suatu hari, saat hari jadi kami yang ke-3 bulan, Taylor berkata dia akan membawaku ke restoran Prancis yang menakjubkan ini. Wow, aku sangat bersemangat karena dia akhirnya melanggar peraturannya. Tapi ternyata, itu hanya akan menjadi kencan khas Taylor. Segalanya menjadi tidak beres sejak menit pertama. Ketika dia parkir, dia mulai mencari uang kembalian di mobilnya. Dia bahkan membuatku melihat ke sisi kursi. Kalian tanya kenapa? Semua karena meterannya $2,9. Tapi dia tidak mau membayar $3 dan kehilangan 1 sen pun. Serius, pelit. Dia lari untuk menemukannya dan meninggalkanku duduk di sana sendirian dan merasa lapar selama 20 menit.
Ketika dia kembali, dia menyeringai lebar sambil melambaikan uang receh ke wajahku. Ya ampun, aku sangat gila. Kalian mungkin berpikir keadaannya tidak akan jadi lebih parah lagi, kan? Salah. Dia tidak hanya memesan makanan pembuka sebagai hidangan utama, tapi dia juga menanyakan apakah ada diskon jika dia tidak memakai saus pada saladnya. Setelah makan, dia bergegas ke kamar kecil dan meninggalkanku dengan dompetnya untuk membayar. Dia tiba kembali tepat ketika aku hendak memberi tip kepada pelayan $10. Melihat ini, Tyler melompat ke seberang meja, mengambil $10 dan menukarnya dengan 1 sen. Ya, aku ulangi. Sen. Sementara itu, pelayan yang terkejut itu dengan sinis berkata, "Pak, terima kasih banyak atas tipnya." Pelanggan di dekat kami semua membicarakan kami. Aku duduk di kursiku, berharap kursi itu menelanku. Astaga, ini sangat memalukan. Tidak mengherankan, suasana hatiku sedang buruk saat kami meninggalkan restoran. Aku sangat kesal hingga aku bahkan tidak bisa memandangnya. Dia mencoba meraih lenganku dan bertanya ada apa. Sambil tersentak menjauh darinya aku berkata, "Serius? Apakah kamu perlu bertanya?" Saat itu, sebuah mobil mewah berhenti di samping kami. Jendela mobil diturunkan dan OMG, di dalamnya ada Victoria T, penyanyi remaja populer. Sebelum aku dapat menyadari apa yang sedang terjadi, Victoria dengan sinis berkata, "Oh, lihat siapa yang datang. Bukankah itu mantanku yang malang? Apa kamu tidak bisa memorotiku lagi sehingga kamu beralih ke cewek ini? Tapi rencana barumu sepertinya juga tidak bekerja dengan baik, sayang." Dan mobil itu melaju pergi. Jadi, ternyata dia seorang cowok matre. Maksudku, dia sebenarnya tidak meminta uang padaku, tetapi tidak dapat disangkal bahwa dia pelit. Pantas saja dia tidak pernah membawaku kembali ke rumahnya. Ada saat ketika aku sangat bosan dengan urusan keluarga di rumah, sehingga aku hanya ingin pergi main ke rumahnya dan beristirahat sebentar. Tapi dia membuat alasan karena rumahnya berantakan. Sekarang aku tahu, dia hanya menjaga jarak denganku agar nanti dia bisa mencampakkanku dengan lebih mudah tanpa keterikatan apapun. Aku sangat marah hingga membuat keributan. Bermaksud memperlihatkan foto murahannya agar dapat dilihat seluruh dunia. Tyler sangat malu sehingga dia segera meninggalkan tempat kejadian. "Terserah, selamat jalan." Dan sejak saat itu, aku tidak mendengar kabar apapun lagi darinya. Tapi, sejujurnya, aku juga merasa agak hampa karena tidak ada dia. Aku rindu menerima pesan-pesan lucu yang biasa dia kirim, dan raut wajahnya yang suram saat dia menyanyikan lagu-lagu cinta untukku. Ya ampun, aku ini cewek bodoh bukan? Kemudian, pada suatu sore di akhir pekan, aku sedang berjalan-jalan dan kebetulan aku melihat Tyler keluar dari kafe. Apakah dia bekerja paruh waktu di sini atau apa? Jadi, aku bersembunyi di balik sudut lalu mengikutinya. Harus kuakui, aku penasaran di mana dia tinggal. Tapi, tunggu. Jalan ini familiar sekali. Hah? Dan itu mengarah ke rumah Carol, wanita yang meminjam uang dari ibuku. Aku masih ragu sampai dia mengeluarkan kunci untuk membuka pintu. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya kan? Jadi, kalian berdua suka menipu orang ya? Bayar hutang kalian sekarang. Stacy, diam. Penipuan berakhir. Bayar hutang kalian. Maaf, tapi keluargaku, ibuku ada di rumah sakit sekarang. Jadi aku mendengarkannya, dan ternyata dia cuma tinggal bersama ibunya. Karena ayahnya kabur bersama wanita lain saat dia masih kecil. Masa pertumbuhannya sangat sulit, jadi ibunya meminjam uang untuk berinvestasi dalam saham, dengan tujuan memberi mereka kehidupan yang lebih baik. Sayangnya, hal ini malah menimbulkan hutang yang besar. Semua rasa stres ini berdampak buruk pada kesehatannya. Dan sekarang dia berada di rumah sakit, dan Tyler tidak punya pilihan lain selain hidup hemat untuk membayar semua hutang dan biaya rumah sakit. Stacy, maafkan aku karena menyembunyikan semua ini darimu. Aku akan mencoba yang terbaik untuk bekerja agar terbebas hutang dan menebusnya. Ya ampun. Hatiku berdebar mendengar Tyler mengatakan itu. Semua kecemasannya hilang begitu saja. Sebaliknya, aku menariknya untuk pelukan erat. Dia adalah seorang yang bodoh, tetapi dia adalah pacarku yang bodoh. Dan aku tidak akan mengambil risiko kehilangan dia lagi. Dalam perjalanan pulang, aku terus memikirkan cara-cara yang bisa aku lakukan untuk membantu Tyler. Tiba-tiba, angin meniupkan poster ke kakiku. Kompetisi menyanyi di televisi kota. Dengan hadiah hingga $20.000. Itu saja, Tyler. Kenapa tidak?
Ini jelas merupakan sebuah pertanda. Aku mengirimi Tyler gambar poster itu dan mengatakan kepadanya bahwa dia harus ikut. Dia juga sangat tertarik dengan ide tersebut dan mulai berlatih sangat keras setiap hari. Dia mengirimiku pesan setiap kali dia selesai berlatih. Terkadang bahkan pada jam 2 atau 3 pagi. Hari besar telah tiba. Tyler terlihat sangat manis dengan setelan yang aku atur untuknya. Saat dia mencapai refrain, mata kami bertemu yang membuatku merasa sangat sentimental. Namun tiba-tiba, Victoria naik ke atas panggung, mengambil mikrofon dari tangannya dan berkata, "Aku minta maaf kepada penonton, tapi aku harus mengungkap kejahatan orang ini. Dia dan ibunya memanipulasi orang untuk memberi mereka ribuan dolar, lalu tidak pernah mengembalikannya. Cowok seperti ini tidak pantas berada di panggung ini. Dia akan menodai seluruh kompetisi." Vic, aku menghargai perasaanmu terhadapku. Tapi aku sudah memiliki orang yang ingin aku lindungi. Aku berharap kamu bisa menemukan seseorang yang baik untukmu dan lebih baik dariku. Saudara-saudara, memang benar keluargaku terlilit hutang. Namun kami tidak dan tidak pernah lari dari hal ini. Tidak peduli betapa sulitnya hidup kami, aku tetap hidup sesuai dengan hati nurani dan hasratku terhadap musik. Aku datang ke sini dengan sikap yang gembira dan riang. Jadi aku tidak peduli apa yang orang katakan tentangku. Aku hanya ingin memberikan seluruh diriku untuk musik dan penonton. Terima kasih. Dan sekarang, aku akan melanjutkan untuk pertunjukannya. Dan kemudian dia mulai menyanyikan lagu yang dia tulis untukku. Saat itu, sang kutu buku musik sudah tidak ada lagi. Malah, ada seorang pria dengan kekuatan batin yang luar biasa. Aku sangat bangga padamu, Tyler. Coba tebak apa yang terjadi selanjutnya. Tyler memenangkan hadiah pertama. Aku sangat bangga. Kemudian dia segera datang ke rumahku untuk memberikan uang kepada ibuku. Hah? Silakan ambil. Terima kasih telah membantu ibuku ketika dia mengalami kesulitan. Tolong maafkan kesalahannya. Dia sakit dan membutuhkan teman yang baik. Oh, tapi masalahnya... Jadi, ternyata Ibu Taylor tidak meminjam uang biaya kuliahku. Kedua ibu itu berbicara satu sama lain tentang investasi saham. Ketika uang itu hilang, ibuku tidak berani memberitahu ayahku dan aku apa yang telah dia lakukan. Jadi dia mengarang seluruh cerita peminjaman uang itu. Oh, ibu, tidak bisa diterima. Setelah itu, kami bertiga mengunjungi Ibu Tyler di rumah sakit dan memberinya hadiah uang untuk melunasi hutangnya. Dia menangis. Kemudian kedua ibu tersebut berpelukan dan meminta maaf karena telah bertindak bodoh, sehingga anak-anak mereka harus menanggung akibatnya. Gila ya? Tapi tahukah kalian, berkat semua drama ini, aku menemukan orang yang juga merupakan penghutang dalam hidupku.